Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Selamat datang di acara Kutu Buku Kupas Tuntas Buku yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia edisi Desember 2005. Senang sekali bisa melihat antusiasme Sensei dan teman-teman semua di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diandra yang akan menjadi MC untuk memandu acara hari ini. Edisi Desember kali ini, kami akan mengupas tuntas sebuah buku berjudul Bungaku to Senso, Gensetsu Bunseki kara Kangairu Showa 10 Nendai no Bungakuba, atau Sastra dan Perang, Kesusastraan Era Showa Awal dari Perspektif Analisis Wacana, yang ditulis oleh Kazuya Matsumoto Sensei. Buku ini membahas sastra dari tahun 1930-an dan mengkaji berbagai aktivitas sastra dari berbagai sudut pandang yang menggunakan pendekatan historis. Sebelum memasuki acara, saya ingin mengingatkan para peserta Zoom untuk mengisi form kehadiran yang akan dikirim di chat box agar mendapat e-sertifikat. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki inti acara hari ini, pada kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Dewi Anggreni Sensei PhD. Dewi Anggreni PhD sebagai Ketua Program Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau akan membagikan wawasan menarik seputar isi buku Bungaku to Senso Gensetsu Bunseki kara Kangairu Showa 10 Nendai no Bungakuba. Selain itu, acara hari ini juga semakin menarik karena akan ada sesi diskusi interaktif. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pendapat seputar buku ini, jangan ragu untuk menyampaikannya di sesi tanya jawab nanti ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Dewi Anggreni. Kepada Reni Sensei dipersilakan. Ya baik, selamat siang kepada rekan dosen maupun mahasiswa yang hadir di ruangan perpus PSG maupun di ruangan Zoom. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman membaca sebenarnya dari buku yang berjudul Bungaku to Senso, Gensetsu Bunseki kara Kangairu Showa 10 Nendai no Bungakujo. Oke, bisa di next. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gitu, kenapa banget saya harus membahas buku ini gitu ya. Jadi bukunya aja tebal banget, hampir 600 halaman begitu ya. Saya punya 3 alasan sebenarnya kenapa saya merasa ingin berbagi pengalaman membaca buku ini. Jadi untuk alasan yang pertama memang karena lingkup topik penelitian dari Matsumoto Sensei ini sama dengan saya. Arah penelitian saya memang mulai sekarang itu memang berkembang dari disertasi saya. Jadi secara gampang ya, payung penelitian dari disertasi saya itu sebenarnya adalah persepsi bagaimana Jepang mempersepsikan Asia Tenggara dari sastra gitu ya, pada periode sebelum dan semasa perang. Kalau dalam disertasi saya itu memang fokus saya adalah ke Indonesia, tetapi saya sempat menyinggung juga sih sebenarnya terkait dengan persepsi Jepang pada Malaysia dan Singapura yang saat itu masih bernama British Malaya. Ke depan sebenarnya saya berharap agar saya bisa mengembangkan lingkupnya gitu ya ke negara-negara di Asia Tenggara yang lain maupun rentang waktunya sampai mencapai waktu pasca perang. Nah, dilihat dari judulnya saja sebenarnya bukunya Matsumoto Sensei ini benar-benar sesuai ruang lingkupnya dengan penelitian saya begitu ya. Yang kedua adalah saya ingin mencermati penerapan metode empiris atau Jisho Kenkyu sebagai metode tradisional dalam penelitian sastra Jepang di Jepang. Jadi kalau membaca buku ini juga sebenarnya tidak ada bentuk metode penelitian yang mutakhir ya, malah metode empiris ini sebenarnya adalah metode yang klasik gitu di dalam penelitian sastra. Cuman memang membantu sekali gitu di dalam melihat
gejala sastra pada suatu zaman secara utuh gitu ya. Walaupun kerja kerasnya akan luar biasa gitu karena membutuhkan banyak data. Nah, berkaitan dengan poin nomor 2 ini sebenarnya saya berharap sih nanti pada sesi diskusi kita bisa sharing gitu ya tentang potensi penerapan metode empiris dalam penelitian sastra Jepang di Indonesia gitu. Saya sih lebih, walaupun saya yakin banyak tantangannya, tapi saya berharap sebenarnya kita bisa menemukan peluang gitu ya, entah untuk memodifikasi dalam mengadopsi metode ini. Next. Oke, jadi Jisho Kenkyu ini saya ambil keterangannya dari lamannya Osaka University di Graduate School of Literature ya dari Osaka University. Jadi Jisho Kenkyu itu dijelaskan sebagai penelitian empiris dan kalau dalam bidang humaniora itu melibatkan pengumpulan sebanyak mungkin gitu, materi yang relevan untuk secara logis membuktikan fenomena budaya, emosi maupun kondisi psikologis yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalau dalam penelitian sosiologi gitu ya, penelitian empiris itu kan kayak si peneliti itu terjun lapangan gitu. Jadi walaupun dia menggunakan asumsi yang dibangun dari kajian terdahulu, dari kerangka teori dan sebagainya, tapi dia akan berusaha mengumpulkan data dari lapangan gitu, sehingga ketika dia menyimpulkan sesuatu dia sifatnya bottom up. Nah, untuk penelitian humaniora yang memang sebenarnya sih penelitian humaniora awalnya itu kan memang sangat kuat berbasis teks gitu ya, sampai kitab suci aja juga diteliti gitu. Jadi maka yang disebut bottom up itu adalah mengumpulkan semua teks yang tersedia pada suatu zaman dan bisa dari surat kabar, bisa dari majalah gitu, bahkan bisa dari poster dan sebagainya. Nah, kira-kira tuh seperti itu. Jadi mungkin kebayang juga sih berapa banyak waktu dan energi yang harus diluangkan kalau kita menggunakan metode ini gitu ya. Nah, untuk agenda presentasi ya sebenarnya sederhana aja. Saya akan mengenalkan tentang buku ini, kemudian intisari bukunya, lalu ya saya nggak menemukan kosakata lain yang lebih umum gitu dibandingkan kata hikmah gitu. Tapi maksudnya adalah kira-kira dengan membaca buku ini tuh sebenarnya pembelajaran apa sih yang bisa dipetik, terutama terkait dengan bagaimana kita sebenarnya melakukan suatu penelitian gitu ya. Terutama saya ingin mengkaitkan dengan penelitian sastra Jepang di Indonesia. Oke, next. Ya, jadi soal buku. Next. Ini covernya. Lanjut. Nah, judul aslinya itu Bungaku to Senso, Gensetsu Bunseki kara Kangairu Showa Junendai no Bungakujo. Jadi tadi di bagian halaman depan slide saya ada tulisan bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu sebenarnya adalah terjemahan bahasa Inggris yang memang diberikan dalam buku ini gitu ya. Penulisnya namanya Matsumoto Katsuya, penerbitnya Hitsuji Kenkyu Gyosho, dan terbit perdana di tahun 2021. Jadi kalau dalam penelitian kan biasanya yang dianggap penelitian mutakhir untuk kajian pustaka itu 5 tahun terakhir. Jadi ini bisa masih dibilang sebagai penelitian yang baru. Next. Ini beliau ini Matsumoto Sensei ini adalah pengajar di Kanagawa University. Jadi profil ini saya ambil dari laman universitas beliau gitu ya, dari laman beliau. Kalau kita lihat di sini beliau itu memang untuk kepakarannya adalah di sastra Jepang modern dan kontemporer. Jadi kalau konvensi kesusastraan modern dan kontemporer kalau di Jepang itu ya dari Meiji sampai sekarang gitu ya. Tapi selain itu juga sepertinya kepakarannya ada di bidang seni, sejarah seni, dan sejarah seni pertunjukan. Nah, kalau kita lihat di caption bagian bawah gitu ya, penjelasan beliau tentang perkuliahan apa sih yang beliau berikan kepada mahasiswanya. Nah, memang selain sastra Jepang modern dan kontemporer, kayaknya memang beliau itu ruang lingkupnya itu memang fokus pada lingkup waktu masa perang Asia Pasifik gitu ya. Mungkinan sekitar tahun 30-an, pertengahan 30-an sampai tahun 45 begitu. Oke, next. Nah, saya juga mencoba mencari tahu tentang penelitian beliau lewat laman research map. Dan saya temukan profil penelitian beliau kira-kira ya 5 tahun terakhir dan saya menemukan menemukan kata kunci. Yang pertama tuh senso, jadi udah berapa kali tuh Matsumoto Sensei menggunakan istilah senso gitu ya, ada sensoka gitu di bawah perang, kemudian ada
Taiheiyo Senso, ada Nichu Senso gitu. Jadi senso itu juga senso atau jadi salah satu kata kunci penelitian beliau. Lalu untuk lingkup waktu Showa Junenda. Kalau di buku ini sih di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diacu Showa periode Showa 10-an itu mengacu ke tahun 1933 sampai 1945. Ya kalau kita menghitung periode Showa 1 gitu ya, tahun Showa 1 itu secara kasar deh kita bilang tahun 1925 atau 26, ya kira-kira berarti Showa 10-an itu di pertengahan tahun 30-an. Kemudian kata kunci lain adalah Gensetsu Bunseki, jadi kayaknya Matsumoto Sensei juga punya kecenderungan untuk menggunakan analisis wacana begitu ya di dalam penelitiannya. Dan yang terakhir adalah Bungakujo atau Medan Sastra. Ini foto dari daftar isinya. Oke, next. Jadi dalam buku yang setebal hampir 600 halaman ini, selain ada pendahuluan dan kesimpulan, ada 18 bab ya. 18 bab yang kategorikan lagi ke dalam 3 bab besar. Jadi, bab pertama, Anto balik dulu bentar. Lagi. Sip, oke. Jadi kalau di bab besar yang pertama itu beliau sebenarnya seperti menjelaskan secara umum gitu ya, medan sastra atau gejala estetis gitu ya di bawah tahun 10-an secara umum itu bagaimana. Kemudian untuk yang bagian kedua baru lebih fokus pada Showa 10-an di paruh pertama. Jadi paruh pertama tahun Showa 10-an. Kalau saya cek itu merujuk pada sekitar tahunnya 1933 sampai 1939 ya. Jadi benar-benar sebelum next. Nah, yang ketiga itu fokus pada paruh kedua Showa 10-an. Jadi ya mengacu ke tahun 1940 sampai 1945 gitu ya. Oke, next. Lanjut. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya Matsumoto Sensei ini mendefinisikan variabel-variabel penelitiannya gitu ya, dan menjelaskan sebenarnya dia mengerjakan apa sih gitu. Jadi dia menerangkan bahwa buku ini merupakan karya ilmiah yang membahas sejarah sastra Jepang ya. Jadi bukan masalah sastranya, tapi dia membahas sejarah sastra Jepang fokus pada periode Showa 10-an begitu ya, atau yang mengacu kalau beliau sih mengacunya pada tahun sekitar 33 sampai 45. Lanjut. Nah, saya juga penasaran kan kenapa sih Matsumoto Sensei itu kodawaru banget gitu sama periode Showa 10-an gitu ya. Oke, next. Nah, beliau ini juga menjelaskan alasannya gitu, mengapa harus periode ini gitu yang dibahas. Jadi beliau ada 3 alasan. Yang pertama, beliau bilang bahwa aktivitas sastra yang berlangsung pada Showa 10-an itu tidak hanya berkaitan dengan bidang sastra secara sempit, tapi juga mencakup kebudayaan dan masyarakat. Nah, sebenarnya mungkin kita semua juga udah tahu ya bahwa artinya ketika kita bicara mengenai sastra kan kita tidak hanya bicara tentang penulis dan karyanya gitu. Produksi suatu karya itu kan juga ada banyak ya yang terlibat di situ gitu ya, termasuk juga konteks zamannya, dan bagaimanapun sastra juga merupakan produk dari suatu masyarakat atau produk dari suatu kebudayaan. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya maksudnya beliau kan juga untuk menunjukkan bahwa pada periode Showa 10-an masalah soal sastra ini kaya sekali loh perspektifnya gitu ya. Kemudian next. Nah yang kedua, ini juga saya setuju sama pendapat beliau gitu. Nah menurut beliau meskipun para peneliti sadar ya bahwa karya sastra terutama pada periode Showa 10-an itu sebenarnya ragamnya tuh sangat luar biasa, tapi karena periodenya itu bertumpang tindih dengan perang, ada anggapan seolah-olah gejala sastra pada saat itu tuh seolah-olah gini, eksperimen minim gitu, kesannya seperti itu. Jadi bahkan beliau mengatakan bahwa dalam penulisan sejarah sastra sampai sekarang ada kesan bahwa waktu itu pencapaian artistiknya langka karena penindasan negara gitu. Nah ini saya sepakat sekali dengan beliau ya. Jadi
nggak bisa sesimpel itu juga gitu kita mengatakan bahwa oh karena di tahun 30-an sampai 45 itu banyak perang gitu ya. Ada invasi Jepang lah ke Manchuria, ada perang Jepang Tiongkok lah yang di tahun 37 gitu ya. Kemudian ada perang Pasifik gitu. Terus oh berarti sastranya tuh nggak berkembang nih gitu. Kesannya propaganda semua gitu. Karena ada penindasan negara. Nah itu pikirannya sebenarnya simplistik gitu karena sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah beliau mengingatkan di sini bahwa banyak banget yang masih harus digali dari medan sastra di periode Showa 10-an karena nggak bisa serta-merta dikatakan hanya karena ada perang pada saat itu kemudian pencapaian artistik menjadi langka. Nah yang ketiga, Showa periode 10-an itu juga merupakan periode saat Jepang mau tidak mau berinteraksi dengan dunia luar gitu ya, baik dalam tataran konseptual maupun praktis yang kemudian mengakibatkan benturan budaya dan rekonstruksi ulang identitas nasional. Jadi ketika kita ngomong tentang sastra Jepang itu juga kan kita nggak masyarakat Jepang situasinya sangat Jepang nggak bisa seperti itu juga gitu ya karena ada kondisi di luar yang memaksa sebenarnya terjadi interaksi baik dari itu tadi tataran konseptual maupun praktis. Nah ini sebenarnya gejala yang mirip dengan zaman Meiji juga gitu ya sebenarnya ya. Jadi ada benturan-benturan budaya dengan negara-negara asing gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kan kata kunci kalau dilihat dari judul jadi kata kunci atau variabel penelitiannya Matsumoto Sensei ya yang dia gunakan adalah istilahnya medan sastra gitu, Bunga Pujo, medan sastra. Nah, ini sebenarnya diambil dari teorinya Pierre Bourdieu yang tahun 92. Rule of Art dari bukunya yang berjudul Rule of Art. Jadi ini sih penjelasan dari Pierre Bourdieu ya sebenarnya bukan dari Matsumoto Sensei. Jadi sebenarnya kalau dibaca Matsumoto Sensei tidak menggunakan tidak serta-merta 100% menggunakan konsep medan sastranya Bourdieu di dalam penelitiannya. Tapi untuk pemahaman awal bisa saya jelaskan bahwa medan sastra yang dimaksud oleh Bourdieu itu adalah mengacu pada arena sosial tempat para agen ya, agennya tuh bukan agen kayak tukang jualan gitu bukan ya. Maksudnya agen ya sosok-sosok yang punya power gitu ya istilahnya gitu ya. Tempat para agen yang terdiri atas bisa penulis individu atau penulis yang sifatnya komunitas, bisa juga penerbit, kritikus, lembaga kebudayaan, institusi pendidikan dan sebagainya yang bertarung untuk mendapatkan kekuasaan simbolis dengan cara memanfaatkan modal budaya gitu ya. Jadi medan sastra itu bekerja dengan aturan mainnya sendiri. Misalnya konvensi tentang mana yang disebut sastra murni dan mana yang bukan. Nah, Bourdieu ini memang sebenarnya dia tertarik pada siapa sih yang mendefinisikan seni, sebenarnya maksudnya seperti itu. Jadi Bourdieu itu maksudnya mencoba mencari tahu kenapa sesuatu karya itu bisa dianggap ini seni beneran yang ini bukan gitu. Nah, jadi ini menurut dia ada suatu medan seni yang bergerak di situ. Nah, kalau untuk sastra ya disebut medan sastra, ada suatu arena yang punya aturan mainnya sendiri dan ada konvensi yang sebenarnya kalau ditelusurin nggak tahu siapa yang bikin dari mana, tapi pokoknya take it for granted gitu ya, untuk mengatakan, oh ini karya sastra beneran, yang ini bukan gitu. Dan nilai-nilai itu diperkuat oleh, atau bahkan dicoba di counter gitu ya, oleh ini tadi, para agen, dari para penulis, penerbit, kritikus, dan sebagainya. Oke, next. Nah tapi, Matsumoto Sensei sebenarnya beliau tidak mencoba melihat power relationnya ya, beliau nggak terlalu sampai ke sana sebenarnya begitu. Jadi dia lebih melihat bahwa dia menjelaskan bahwa medan sastra, konsep Bunga Kujo atau medan sastra yang digunakan di dalam buku ini itu sebenarnya mengacu pada bagaimana untuk melihat kesatuan dari keterpaduan dari seluruh elemen yang bermain dan membentuk medan sastra tersebut, maksudnya seperti itu. Nah, jadi dia bilang bahwa dalam buku ini tuh bukan cuman membahas pengarang terus karya gitu, bukan, tapi dia juga menggali wacana kritis, bahkan meneliti juga gosip-gosip dari suatu isu, dinamika tentang isu-isu sosial yang bermain di bawahnya, bahkan sampai iklim politik dan tren historis begitu ya.
Jadi ya kalau kita baca sebenarnya Matsumoto Sensei tidak terlalu memusingkan bagaimana dinamika perebutan kekuasaan simbolis itu enggak, tapi dia sepertinya dia tuh ingin membentangkan bahwa kalau bicara tentang sastra pada periode pertengahan 30-an sampai 45 sebenarnya medannya begini loh, kayak gitu. Oke, next. Nah, pertanyaannya kan kalau gitu apa dong yang diteliti? Kalau dari tadi ngomongin apa tentang medan sastra, sebenarnya yang diteliti apa sih? Nah, jadi kalau kawan-kawan membaca buku ini, kita tidak akan menemukan model penelitian sastra yang stereotipikal. Jadi Matsumoto Sensei itu tidak melakukan metode pembacaan dekat terhadap suatu karya dari suatu pengarang diinterpretasikan gitu ya. Oh, dia menulis tentang ini, ditulis pada zaman ini, kemudian mungkin terkait dengan konteks sosial ini itu, terus bisa diinterpretasikan begini. Itu bukan, sama sekali bukan itu. Jadi justru objek penelitian beliau itu adalah kolom, esai, debat tertulis tentang pemikiran akan sastra atau kebudayaan yang dimuat dalam majalah sastra atau surat kabar, kata pengantar, komentar pada buku kompilasi karya sastra yang terpilih. Jadi sebenarnya lelah bacanya. Kalau misalkan saya berada dalam situasi di mana saya dikasih waktu 1 bulan gitu misalnya ya untuk tidak melakukan pekerjaan apapun selain membaca buku ini, kemungkinan pun saya butuh waktu selesai itu kira-kira 20 hari gitu. Karena memang membacanya pun juga lelah ya, karena dia isinya benar-benar membeberkan, misalnya membahas satu isu, misalnya isu, nanti saya akan jelaskan sih, tapi saya kasih contoh, misalnya membahas soal isu humanisme gitu ya, itu beliau tuh akan memberikan contoh bahwa si ini di surat kabar beraliran kiri membahas isu humanis dengan begini, si itu mengangkat di surat kabar beraliran kanan tentang isu humanis gini. Banyak sekali, dan memang kalau hilang konsentrasi ya hilang juga sih sebenarnya apa yang diomongkan, karena memang objek penelitiannya itu bukan masalah interpretasi. Itu yang dia bilang, ini yang dimaksud dengan Jishokenkyu tadi, materi-materi yang relevan gitu ya, dan dikumpulkan semua semua datanya. Dan bayangkan saja pada masa itu ada berapa itu majalah sastra, surat kabar, dan buku-buku kompilasi, banyak sekali begitu ya. Oke, next. Nah, saya nggak mungkin membahas keseluruhan buku ini semua karena sebenarnya Matsumoto Sensei itu memang niatnya adalah untuk membentangkan. Jadi periode 33 sampai 45 medan sastranya tuh begini, ABC. Jadi dia itu memetakan sebenarnya. Dia memetakan dan memperlihatkan dinamikanya. Jadi kita juga tidak akan menemukan kalau begitu sastra tahun Showa 10-an definisinya apa? Kita nggak akan ketemu itu, karena dia mau menunjukkan ragamnya dan dinamikanya begini loh, dia bilang itu. Nah, tapi kalau untuk contoh bentuk analisis bisa saya sampaikan. Untuk contoh yang pertama, jadi saya ngambil dari bab 3 ya. Jadi di bab 3 itu sebenarnya dia membahas tentang booming humanism di Showa periode 10-an. Next. Nah, intinya begini. Jadi beliau itu sedang mengangkat tentang wacana humanisme yang muncul di kolom debat, esai, komentar yang ditulis para pemikir kebudayaan ataupun sastrawan dan dimuat di majalah sastra ataupun surat kabar. Beliau itu melihat bahwa pada tahun-tahun sebelum masuk perang Jepang Tiongkok, wacana tentang humanisme itu dibahas sebagaimana karya sastra itu mengekspresikan masalah subjektivitas atau selfhood. Jadi mungkin ya saya nggak mau terlalu jauh masuk sampai humanisme itu apa sih gitu, tapi kita paham ya bahwa itu adalah suatu gagasan yang diimpor Jepang dari Eropa begitu. Nah, berarti dari tahun 1930-an awal sampai paling nggak sampai masuk tahun 37, dalam dunia sastra ada upaya untuk mengekspresikan humanisme itu dengan fokus pada individu gitu ya. Jadi soal self, diri individu, manusia sebagai individu, atau membicarakan tentang other gitu ya, tentang lian, tentang orang lain, tapi itu pun individu. Artinya jadi manusia secara universal, bukan manusia yang dikaitkan dengan budaya tertentu, bukan. Nah,
Menariknya, ketika memasuki perang Jepang-Tiongkok lalu perang Pasifik, wacana humanisme itu masih dibahas. Sebenarnya kan situasi sangat inhuman ya. Perang itu kan situasi yang inhuman sebenarnya. Tapi wacana humanisme itu dibahas. Cuman mengalami pergeseran. Jadi ada upaya mendefinisikan humanism, tapi melampaui humanismnya Eropa. Konkretnya bagaimana mungkin kita bisa cek. Jadi dia bilang bahwa oke, bagian yang pertama, jadi ini bentuk pemetaannya ya. Jadi caranya Matsumoto Sensei setiap bab tuh begitu tuh. Jadi dia bahas ada isu apa, ada wacana apa, kemudian dia telusuri data-data yang membahas soal wacana itu dan kemudian dia petakan. Nah, ini yang pertama dia bilang humanisme memungkinkan setiap individu untuk menginterpretasikan makna sesuai dengan pemahaman masing-masing tanpa mengubah bentuk luarnya. Jadi ya sebenarnya ini berkaitan sama yang tadi gitu ya, bahwa ada masa ketika humanisme itu mengacu pada manusia secara umum tapi sifatnya individual gitu ya. Kemudian next, kemudian ada dalam pemetaannya bagian yang kedua, humanisme itu secara bertahap mewakili makna politik yang bertentangan dari perlawanan terhadap fasis tapi akhirnya jadi pembenaran akan perang. Itu kan sangat ironis gitu ya, kita ngomongin humanisme tapi kok jadi membela perang begitu. Kemudian ini mencerminkan kondisi politik pada masa itu. Next, ya humanisme beralih. Nah ini yang dimaksud pergeserannya bagaimana. Jadi kalau sebelum masuk perang Jepang-Tiongkok, humanismenya itu berfokus pada individu. Begitu masuk perang Jepang-Tiongkok kan bagaimanapun namanya perang ada wacana tentang nasionalisme juga kan ya, nasionalisme, patriotisme. Nah jadi beralih nih, humanismenya itu tidak lagi berbicara tentang diri, tetapi menjadi kita. Bukan lagi watashi, tapi watashi tachi. Bukan lagi manusia secara umum, tapi manusia yang situated, manusia yang punya kebangsaan, manusia yang punya latar belakang kebudayaan. Yang dimaksud adalah manusia Jepang, gitu ya. Jadi sehingga akhirnya itu tadi, humanisme itu kan seharusnya penghargaan terhadap manusia gitu ya, terhadap free will-nya, terhadap hak asasinya. Tapi kemudian bergeser karena ada perang di situ. Bergeser akhirnya menjadi ngomongin human sebagai orang Jepang. Nah, ini saya beri contoh dari bacaannya saya terhadap karya pada masa itu ya. Kebetulan salah satunya itu karyanya Hino Ashihei yang kebetulan dikirim sebagai prajurit di perang Jepang-Tiongkok. Jadi ketika dia pulang, dia bikin trilogi yang tokoh utamanya itu tentara sebenarnya. Nah, kalau kita membayangkan bahwa militer itu adalah aparatus negara yang sifatnya represif. Tapi di dalam kesusastraan perang pada masa itu, tokoh militer ini digambarkan humanis. Humanis artinya dia manusia yang sebenarnya punya pilihan untuk menolak berperang, tapi nggak bisa. Kemudian dikirim dan dia harus berhadapan dengan manusia lain yang kemungkinan ingin membunuh dia. Jadi pandangan humanis terhadap militer. Nah itu yang menjadi bagian dari ini gitu ya. Makanya Matsumoto Sensei juga mengatakan bahwa betapa ada ironi gitu ya, ada paradoks. Wacana humanis itu tetap diangkat, tapi dalam situasi inhuman dan malah akhirnya menjadi seperti membela perang. Lanjut. Oke, ini ada yang keempat. Oke, kita skip aja tadi udah jelasin. Nah, contoh analisis kedua kebetulan ini yang saya ambil karena berkaitan dengan penelitian saya. Jadi next. Jadi gini, pada masa perang Pasifik itu ada sejumlah cultural workers gitu ya, para pekerja budaya termasuk penulis yang dikirim ke Asia Tenggara untuk melakukan tugas propaganda gitu ya. Sebenarnya para penulis ini ketika dikirim mereka itu nggak terlalu lama berada di Indonesia atau negara Asia Tenggara yang lain gitu. Paling lama setahun lah. Jadi kalau dikirim tahun 42, tahun 43 mereka udah balik. Nah, mereka itu mulai ada kayak brainstorming gitu ya, brainstorming lewat majalah-majalah sastra, lewat surat kabar, lewat debat, lewat diskusi dan sebagainya. Ada brainstorming mengenai ini Jiko Seisatsu. Jadi wacana Jiko Seisatsu atau wacana refleksi diri. Apa yang direfleksikan oleh para penulis yang baru pulang dari koloni ini gitu. Ini mengacu pada pemikiran para penulis akan tanggung jawabnya sebagai manusia Jepang. Jadi sebenarnya kan kalau tidak ada konteks perang, penulis ini kan manusia
bebas gitu ya, bebas untuk bereksperimen, untuk apa dan sebagainya. Tapi karena ada konteks perang dan ada wacana juga soal identitas nasional, jadi para penulis ini mulai memikirkan tanggung jawabnya gitu. Peran dan tanggung jawab saya sebagai sastrawan apa? Sebagai manusia Jepang apa gitu. Dan apa peran dan tanggung jawab saya sebagai sastrawan kepada calon Japanese subjects gitu. Kepada orang-orang Asia Tenggara yang saat itu berada di bawah penjajahan Jepang. Ya, kan para penulis ini sebenarnya nggak benar-benar sadar bahwa yang dilakukan oleh negaranya itu menjajah gitu ya. Nggak semuanya sadar kan sebenarnya kan. Jadi mereka merasa oke, kali ini nanti Japanese subjects jadi luas nih. Peranan kita tuh apa? Nah, cuman karena perang itu juga sebentar ya, perang Pasifik kan cuma 3 tahun. Jadi Jiko Seisatsu ini pun sebenarnya belum tuntas dalam tahap ngomong-ngomong gitu istilahnya ya. Belum ada yang mampu mengekspresi bentuk refleksi itu di seperti apa gitu ya, dan belum ada definisi gitu. Nah sehingga tapi ketika tahun 45 karena perang selesai dan Jepang kalah, konteksnya kan beda lagi sehingga selesai begitu aja gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk soal hikmah. Soal hikmah buku. Tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya saya juga membayangkan buku ini adalah suatu proyek ambisiusnya Matsumoto Sensei gitu ya, untuk mengatakan bahwa ini loh kalau kita petakan medan sastra tahun Showa 10-an seperti ini. Tapi ya, saya juga tidak membayangkan Matsumoto Sensei itu kayak dapat inspirasi terus langsung duduk tenang dan oke, saya bercita-cita menulis buku setebal 600 halaman tentang medan sastra tahun Showa tahun 10-an dan akan saya selesaikan dalam 2 tahun. Saya sih nggak yakin beliau begitu ya, karena kalau diperhatikan ya bab-babnya itu kan sebenarnya penelitian-penelitian kecil yang pernah dipublikasikan sebelumnya dan kemudian di-incorporate menjadi satu buku begitu. Jadi sebenarnya ini suatu proyek yang sangat panjang, maksudnya seperti itu. Nah, next. Jadi saya senang sebenarnya di bagian ending Matsumoto Sensei itu mencoba, karena saya tahu ya, apalagi di kita gitu, nggak kebayang gitu data-data tahun 30 sampai 45, data Indonesia aja belum tentu lengkap ya. Kita kayaknya harus pergi ke Belanda untuk mendapatkannya gitu. Tapi beliau mencoba menarik. Dia bilang, oke, sebenarnya kalau ngomongin konsep medan sastra itu kan sama aja antara di zaman itu dengan zaman kontemporer. Dia bilang kita cobalah misalnya di masa kini gitu. Pandangan individu seniman dan penulis itu kan beda-beda. Misalkan sejak gempa bumi besar Jepang Timur. Dia bilang bahwa ada gejala penulis seniman pada masa itu yang kayak ingin socially committed gitu. Socially committed dalam arti gempa bumi besar Jepang Timur ini kan juga bicara tentang isu lingkungan, tentang nuklir ya, ketakutan kolektif, trauma kolektif Jepang terhadap nuklir dan sebagainya. Jadi ada kegiatan seni dan kreasi yang ingin committed dengan itu gitu, dan merasa bahwa seniman itu juga harus punya pandangan sosial atau politik gitu ya istilahnya. Tapi kan nggak semuanya begitu ya. Ada juga ada seniman ataupun penulis yang ingin karya seninya tuh sifatnya terlibat, tapi kan ada juga yang tidak. Nah, di sini sebenarnya Matsumoto Sensei ingin menerangkan bahwa ketika kita ngomong medan sastra, misalnya medan sastra Heisei gitu ya, Heisei tahun 2000 Heisei paruh kedua Heisei deh, misalnya tahun 2000-an, Jepang tahun 2000-an sampai tahun 2018 lah sebelum masuk Reiwa. Itu kan karya sastranya juga nggak bisa pukul rata gitu ya, bicara mengenai misalnya lagi ada konflik apa terus bilang nggak bisa bahwa dipetakan karya sastra Jepang tahun 2000-an sampai tahun 2018 itu begini, itu nggak bisa gitu. Jadi dia ingin mengingatkan bahwa dalam konteks sosial politik tertentu pun ada yang begini ada yang begitu, dan kalau mau ngelihat secara utuh ya harus dipetakan semua, maksudnya begitu ya. Lanjut. Nah, oke. Jadi kita tuh sering sekali mendengar sastra itu tidak lahir dari ruang hampa gitu ya. Kita sering banget mendengar soal istilah itu. Ya memang, next. Lanjut. Oke, sip. Satu lagi. Oke. Ya. Kita sering sekali mendengar istilah sastra itu tidak lahir dari ruang hampa. Memang benar, ya artinya suatu karya sastra itu kan dia terikat ya, dia diproduksi di negara mana, dia diproduksi oleh siapa, si siapa itu latar belakangnya apa, jenis kelaminnya, asal muasalnya, habitusnya, kelas sosialnya, kebangsaannya, masyarakatnya, budayanya, jelas itu semua memang terkait. Tetapi
ini juga karena kebetulan saya juga akhirnya separuh kaki saya juga nyemplung ke penelitian sastra Indonesia begitu ya. Saya menemukan gejala yang rada mirip gitu. Ketika membahas tentang sastra, kita memang selalu, kita tidak pernah lupa sebenarnya mengkaitkan dengan konteks sosial, budaya, historis, dan politis. Tapi kita suka lupa dengan medan sastranya. Jadi seolah-olah ketika kita membahas suatu karya dan suatu pengarang, kita fokus aja pada konteks sosial, historis, politis, dan sebagainya di negara itu gitu. Tapi kita lupa bahwa karya sastra si pengarang ini kan juga lahir dari lingkungan sastra juga gitu ya. Jadi misalnya gini, saya nulis tentang, kalau saya kasih contoh misalnya dalam sastra Indonesia gitu, ada tren mengeluarkan karya sastra yang sifatnya bersifat kedaerahan. Nah ini kan bukan inspirasi semata-mata gitu, penulisnya mendapatkan inspirasi, oh aku menulis tentang wilayah Madura gitu ya, aku menulis tentang wilayah Banten gitu. Enggak kan, tapi kan karena si penulis itu juga pasti berdialog dengan penulis lain, atau karya sastra itu juga berdialog dengan penulis lain, sehingga muncul wacana kedaerahan gitu. Nah ini yang kita suka lupa, medan sastranya tuh bagaimana gitu. Dan menurut saya penelitian Matsumoto Sensei ini juga penting untuk mengingatkan bahwa kalau kita melihat sastra itu benar-benar sebagai produk budaya, sebelum kita ngomong soal relasi kuasanya terlebih dahulu, kayaknya kita harus petakan karya itu muncul dalam gejala sastra atau gejala estetis yang bagaimana. Dan ini yang kerap menjadi titik buta di dalam penelitian sastra di Indonesia. Sastra Jepang di Indonesia, sastra Indonesia di Indonesia gitu ya. Lanjut. Oke, ini pertanyaan yang ingin saya lempar. Ya kita bisa diskusi tentang ini ataupun yang lain juga nggak masalah. Tapi sebenarnya saya juga berandai-andai gitu. Mungkinkah kita menerapkan metode empiris atau analisis wacana secara utuh di dalam penelitian sastra Jepang di Indonesia? Apakah mungkin kita mengadopsi, memodifikasi, atau bahkan mustahil sama sekali gitu karena ada jarak misalnya gitu ya antara kita dengan Jepang gitu. Kira-kira demikian presentasi saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Rini Sensei atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif, serta banyak pengetahuan baru yang bermanfaat. Sekali lagi untuk para peserta Zoom, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah dikirim di chat box agar mendapat e-sertifikat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat bagi peserta yang ada di Zoom. Mohon menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin diajukan secara jelas agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Rini Sensei atas presentasi dan insight-nya. Mungkin saya belum menanggapi dulu yang terakhir itu ya, kayaknya masih memproses gitu. Tapi mungkin yang saya menarik di sini adalah mengenai medan sastra itu sendiri ya. Sebenarnya kalau saat ini gitu ya, medan sastra tuh kayaknya apa yang disebut orang sebagai skena nggak sih? Ya, soalnya dan kalau saya kebetulan saya nggak terlalu memperhatikan sastra di Indonesia gitu ya, tapi kalau masalah mungkin yang mirip-mirip medan sastra yang saya agak perhatiin itu sebenarnya di musik. Musik Indonesia itu kan ada skenanya juga, ada medannya juga. Cuman saya lihat gitu ya, sebenarnya medannya itu nggak bisa lepas dari politik juga gitu. Contohnya misalkan beberapa musisi gitu di skena musik itu ternyata setelah diurut-urut dia anak dari petinggi militer atau anak dari politisi gitu. Jadi adalah orang-orang yang punya privilege juga gitu, misalkan untuk mengembangkan musik indie atau sehingga bisa mencapai artistik yang beda dibanding orang lain gitu. Dan kalau saya lihat memang misalkan di musik gitu ya, ketika tahun 2000-an itu tuh kayak masih medannya itu skenanya itu lebih bebas dari campur tangan pemerintah gitu. Tapi sekarang dengan adanya misalkan award terus sponsor dari pemerintah, itu seolah-olah medan musik ini nggak lepas lagi dari politik itu. Nah, yang ingin saya
tanyakan mungkin kalau di medan sastra sesuai buku ini gitu ya, sebenarnya sejauh mana sih campur tangan dari pemerintah Jepangnya itu sendiri sehingga membuat adanya kayak ada perbedaan antara yang penulis kiri, penulis kanan dan semacamnya, kira-kira seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Vesa. Ya saya senang tuh terjemahannya untuk versi Gen Z di tahun 2025 kita terjemahkan aja Medan Sasa sebagai skena gitu ya, kayaknya jauh lebih enak gitu. Oke, kalau untuk Jepang karena memang tahun 33 sampai 45 ya fokusnya ya. Kalau dibilang bagaimana sih dengan campur tangan pemerintah? Mungkin kalau sebelum perang lebih banyak dari ini ya, dari komunitas penulis. Jadi ada istilah bundan kan. Saya juga bahkan nggak bisa menerjemahkan bundan dengan baik gitu ya, karena sebenarnya bundan itu tuh nggak ada itu lembaga kayak surat keputusan apa yang bikin lembaga namanya bundan gitu nggak. Tapi kita terjemahkan saja itu sebagai sekelompok elit sastrawan, elit karena memang kayak terpilih ya, sekelompok orang gitu ya yang dia elit dan yang dia cukup menguasai misalnya untuk penerbitan di surat kabar A, B gitu atau di majalah A, B, C gitu ya misalnya. Jadi itu pun ada pergeseran gitu. Jadi pada masa masih tahun 30-an awal bahkan sebelumnya memang kelompok itu tuh yang menentukan gitu ya. Mana yang disebut sastra murni, mana yang sastra pop gitu. Tapi begitu masuk perang bagaimanapun ya, apalagi pada saat perang Pasifik kan memang propagandis ya. Jadi baru di situ ada campur tangan pemerintah. Kalau soal kayak awards itu juga sebenarnya bukan awards dari pemerintah Jepang juga kan. Itu juga masih masih di komunitas itu gitulah, seperti itu. Boleh nanya lanjutan? Yes. Kalau misalkan ini sedikit geser konteksnya gitu ke Indonesia gitu ya. Kan tahun 60-an misalkan ada manifesto kebudayaan gitu ya. Sementara pada saat itu kan manifesto kebudayaan tuh kayaknya kental banget dengan sumbangan dari ya dari something lah gitu ya. Kalau misalkan kita melihat apa yang terjadi di Jepang gitu ya pada saat zaman propaganda gitu, berarti itu memang kalau nggak salah tuh saya pernah lihat juga ya, pokoknya penulis yang tadinya kiri terus jadi kanan gitu ya, itu apakah berpengaruh itu ya, maksudnya ketika mereka kerjasama dengan pemerintah gitu, maksudnya kalau lihat di konteks Indonesia kan ya kita tahu lah pada saat itu yang manifesto kebudayaan siapa tokoh-tokohnya gitu kan. Gimana ya, pertanyaan saya tuh intinya sebenarnya adalah apa yang membuat mereka berubah bisa 180 derajat gitu kira-kira kalau. Ya, menarik pertanyaannya. Ini berdasarkan apa yang saya baca juga gitu, saya cermati. Jadi memang itu tadi ya, periode Showa itu kalau kita ngomong dari Showa 1 aja, sebenarnya kan tahun 25, tahun 26 itu kan hadir semua gitu ya. Ada sastra yang rada anarkis gitu kan, sastra proletar juga hadir, yang eksperimental, yang modernis, yang avant-garde itu hadir semua. Nah, tapi tadi kan bilang kapan ya mulai ada perubahan. Nah, saya duga kalau dari berdasarkan yang saya baca, saya duga kayaknya semenjak terjadinya pembunuhan terhadap Kobayashi Takiji sebagai sastrawan proletar yang dia ditangkap polisi dan disiksa gitu ya. Jadi itu kan seperti kematiannya pun kan sangat simbolis ya. Dan itu di tahun 33 gitu kan. Tidak mengherankan sebenarnya kenapa militerisme Jepang naik pada saat itu, karena invasi Manchuria kan sudah terjadi ya di tahun 31 gitu. Jadi itu kan kematiannya simbolis kan. Jadi tanpa pihak pemerintah Jepang mengatakan apapun itu kayak lo mau kayak gitu. Kalau nentangnya terlalu keras lo mau kayak gitu. Dan itu kan foto jasadnya Kobayashi Takiji yang sebenarnya babak belur itu kan juga diposting di surat kabar ya, dan itu benar-benar menohok gitu. Jadi para penulis proletar pada masa itu pun juga jadi gentar kan istilahnya. Kalau saya nasib saya sama nggak kayak dia gitu. Kalaupun bukan nasibnya dia, jangan-jangan keluarganya yang kena. Jadi mereka itu mengalami konversi gitu ya, istilahnya kembali ke jalan yang benar gitu. Dikembalikan ke jalan yang benar, walaupun sebenarnya memang ada yang memang menjadi, katakanlah secara serampangan kita bilang ada yang memang jadi kanan dan patriotis kayak Asano Akira yang juga ke Indonesia pada saat itu, atau ada juga yang hanya simply menarik diri gitu ya. Ada juga yang kayak ya udah deh saya nggak nulis lagi tentang begituan, atau mereka akhirnya memalingkan pandangan ke Asia Tenggara gitu ya, yang
apa kepedulian terhadap kaum marginalnya tetap jelas tapi bukan di Jepang gitu. Itu jadi kalau saya bilang kayaknya titik poinnya itu karena kematiannya Takiji di tahun 33. Baik, terima kasih Sensei. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu Audrey mau nanya apa enggak? Halo Aldri, nggak open mic aja daripada diketik. Halo, halo. Nah kan kalau open mic suka gaung gini soalnya. Halo? Iya, halo. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, karena kan buku ini masih baru ya. Intinya itu kan lebih ke bagaimana dia memberikan sebuah peta dalam sastra Jepang pada masa Taisho gitu ya, tahun 33 sampai berapa tadi habis perang ya? 45. 45 ya. Nah itu karena buku ini masih baru gitu dan memberikan peta, ini tuh apakah bisa atau kalau misalnya tahu aja ya, apakah di apa namanya di bidang sastra di Jepang, terutama di sastra pasca perang atau sastra Taisho seperti itu, buku ini digunakan secara luas sebagai panduan untuk sejarah sastra gitu. Dan karena Reni Sensei juga membaca buku Shosetsu Shinzui ya, yang ditulis oleh Suzuki Sadami. Itu kalau misalnya dibandingkan dari diskusinya si Suzuki Sadami soal Jumbungaku dengan apa namanya arena sastra pada masa Taisho ini, ada tidak sebuah apa ya perkembangan metode dalam penulisan sejarah sastra Jepang? Itu saja. Ya, terima kasih Aldri Sensei atas pertanyaannya. Bukan zaman Taisho ya, zaman Showa ya sebenarnya ya, masuknya zaman Showa. Oh iya, Showa. Iya, saya inget-inget enggak tuh bukunya Suzuki Sadami itu, kayaknya memang pernah baca itu. Tapi kalau saya ingat kembali ya, kalau Suzuki Sadami pada saat itu menulis, seingat saya itu model tulisannya kayak tulisannya Raymond Williams gitu loh, yang sebenarnya bicara bahwa budaya itu diciptakan loh, maksudnya seperti itu gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya sono mama gitu. Jadi perspektifnya rada beda sih kalau menurut saya. Jadi apa Suzuki Sadami Sensei itu tidak membahas soal wacana pada periode tertentu secara kuasi banget gitu ya, melainkan agak kayak model sapu jagat juga tuh beliau tuh, dari jadi menerangkan Bungaku Toanan Deska kan sebenarnya itu yang ingin dia jawab, dan dia mencarinya itu menelusuri bahkan dari zaman klasik gitu ya. Jadi lebih kepada diskusi bahwa bagaimana karya itu akhirnya dianggap sastra atau tidak dianggap sastra di suatu zaman gitu. Jadi seingat saya kayak karena dia modelnya babat alas gitu ya, dari zaman kuno gitu, di zaman Nara mana sih yang disebut sebagai sastra misalnya seperti itu, kemudian di zaman Heian tuh seperti apa. Jadi agak beda sih kalau menurut saya, kayaknya pakai perspektifnya lebih mirip kayak Raymond Williams deh, yang bahwa budaya itu diciptakan gitu, bahwa definisi budaya itu bisa berbeda gitu. Seingat saya itu.
Aldri Sensei. Iya, tapi maksudnya kan mereka berdua itu walaupun penyajiannya beda gitu dan perspektifnya beda, tapi kayaknya sama-sama memberikan apa ya sebuah apa ya buat pembelajar sastra gitu ya misalnya kita gitu untuk tahu nih bisa mengidentifikasi Jumbugaku itu seperti apa dan kemudian misalnya tadi ya yang di dalam medan sastra zaman Showa gitu itu seperti apa gitu itu loh jadinya kayak mereka sama-sama memberikan kayak sebuah definisi panjang gitu nah itu gimana tuh perbandingannya Bisa, ya maksudnya kalau untuk melihat bahwa istilahnya gini ya, kalau kita mau pakai perspektif bahwa definisi sastra itu juga tidak ajak gitu ya, maksudnya bahwa definisi sastra itu bisa selalu berkembang. Iya, menurut saya kedua buku itu sangat bisa dijadikan rujukan gitu ya, walaupun versinya Matsumoto Sensei kan kayak agak fokus gitu ke Showa tahun 10-an aja gitu ya. Kalau yang Suzuki Sadami kan kita bisa benar-benar lihat gitu dari zaman klasik sampai saya lupa terakhir zaman apa ya, kayaknya masih masih Kindai sih gitu. Tapi ya menurut saya sih sangat sangat bisa sih. Oke, baik. Terima kasih Aldri Sensei. Terima kasih. Jadi, sorry, tambahan. Jadi ini sebetulnya dua-duanya walaupun beda, kesimpulannya bisa dijadikan sebagai sebuah peta gitu ya, map untuk melihat apa isi tema dan misalnya kayak ada unsur politis mungkin gitu ya di masing-masing. Kalau Sadami kan modern, sedangkan kalau yang ditulis oleh Matsumoto ini kan Showa gitu ya. Iya betul bisa. Jadi walaupun tadi kalau Suzuki Sadami lebih ke bagaimana sastra itu didefinisikan per zaman gitu ya. Jadi kalau kalau Matsumoto Sensei lebih ke wacana yang mengelilingi sastranya itu gitu. Jadi bukan mendefinisikan sastra tapi lebih ke diskursesnya gitu yang mengelilingi itu. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, ini saya nggak tahu ya pertanyaannya tuh nyambung apa enggak ya sama yang dibahas hari ini apa enggak gitu. Saya kan belakangan ini nyoba melakukan penelitian iseng-iseng lah gitu kecil-kecil gitu tentang gimana film-film bukan jadi media pasca undang-undang keamanan tahun 2015 gitu untuk menggambarkan gimana JSDF tuh direpresentasikan di media populer gitu. Ini tuh bukan cuma sastra kan, berarti saya nggak tahu sih diskusinya tuh sastra tuh bentuknya kayak gimana. Jadi saya bahas ada manga, terus film sama anime sama series kalau nggak salah. Nah itu tuh saya kan cuma ngebahas secara gimana produsennya itu dipengaruhi oleh pemerintah, terus gimana kondisi politik sosial budayanya saat karyanya dibuat gitu. Apakah, nah jadi itu saya pengen tahu kalau itu kan penelitiannya tuh baru gitu doang gitu. Kalau di gimana ya
bisa nggak ya kalau penelitian saya ini tuh juga dimasukin pakai metode empirisnya atau medan sastranya Matsumoto ini gitu. Maksudnya ini tuh bisa dipakai buat pelengkap nggak, atau ya udah mending itu pakai itu semua sekalian, atau mending nggak usah aja gitu. Saya penasaran aja sih gitu. Terima kasih Anto pertanyaannya. Memang kalau mau pasang target penelitian itu mau selesai kapan ya gitu kan, antara mau sebulan atau selamanya kan juga bisa gitu ya. Tapi menarik sih pertanyaan. Saya jujur saya pribadi karena memang lingkup penelitian saya itu kindai gitu, Showa banget gitu ya. Jadi saya nggak terlalu memperhatikan banget sebenarnya untuk di zaman Heisei gitu ya, atau di zaman Reiwa nggak terlalu gitu, sekelebatan aja. Nah, soal terkait dengan pertanyaan Anto, memang mungkin tergantung targetnya gitu ya. Apakah kalau misalnya Anto itu kan ketika kita ngomong medan sastra, kita tadi kayak kata Vesa, skena gitu ya, diganti aja sastranya gitu kan, mau lihat skena film kah atau apa gitu. Sebenarnya menurut saya bisa sih, dan Matsumoto Sensei itu juga menekankan bahwa metode empiris kayak gini ketika diterapkan di zaman mutakhir kayak sekarang tentu akan jauh lebih semarak ya, karena kan ada sosial media kan main di situ, kemudian ada aliwahana media mix gitu ya, ada juga lahir di situ. Jadi saya pikir penelitian Anto juga akan sangat menarik kalau sanggup dan punya waktu, tenaga, dan komitmen untuk ke arah sana gitu ya. Jadi bisa melihat misalnya apa isu tentang JSDF gitu ya, isu JSDF bagaimana di tahun 2015-an sampai sekarang misalnya dibahas di koran kayak gimana, komentar orang di X misalnya seperti apa, apakah ada podcast yang bahas itu. Nah itu kayaknya bisa tuh disebut medannya gitu ya, medan sastra apa, medan filmnya pada saat itu tuh seperti apa sehingga sampai muncul film yang kayak gini misalnya gitu. Saya rasa sih bisa, tapi memang butuh, saya membayangkan akan sangat butuh kesabaran yang luar biasa gitu. Kalau saya masih mengatakan bahwa oke lah kalau misalnya berbasis hanya surat kabar, majalah seperti yang dilakukan oleh Matsumoto Sensei, somehow saya membayangkan oke deh kalau saya duduk diem saya bisa nih. Tapi kalau yang sekarang itu tantangannya kan luar biasa. Berarti kan Anto itu kan harus buka YouTube, harus buka X gitu ya. Mungkin buka apa lagi, buka film, buka apa, surat kabar segala macam, akan semakin banyak media sih sebenarnya yang untuk diteliti gitu ya, hanya untuk bisa mengatakan wacana JSDF tuh begini loh, dan sehingga mempengaruhi skena film misalnya seperti itu. Tapi akan menarik sih. Tanoshimi shite masu. Terima kasih Kak Anto atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tes. Sebelumnya saya Ari dari Sastra Jepang FIBUI, izin bertanya Sensei. Jadi di intinya pertanyaan itu apakah di era Showa itu ada beberapa karya sastra yang isinya itu ditutup-tutupi oleh pemerintah. Jadi maksudnya saya semakin dewasa ini sering menemukan beberapa karya sastra Indonesia yang ditutupi oleh beberapa pihak dengan apa ya istilahnya dibagus-bagusi itu, tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan sejarah yang ditulis dalam buku itu. Dan apakah di era Showa sendiri di Jepang ada hal-hal semacam itu yang terjadi di Indonesia? Terima kasih Sensei. Ya punya akun YouTube udah hilang gitu ya. Kayak akun Tempo gitu. Iya, bentuk self censorship ada sih setahu saya, tapi memang agak susah ya kalau self censorship bagaimana kita membuktikannya gitu, kecuali kalau kita bisa berkomunikasi langsung sama penulisnya. Tapi ada juga bentuk censorship yang agak lebih jelas. Jadi di periode Showa itu censorshipnya tuh sistemnya gini. Ini karya terbit nih, tapi nanti kalau misalnya dari pihak sensor itu mengatakan oh kata-kata yang ini nggak boleh keluar gitu. Jadi kan kamu tahu ya tulisan Jepang kan aslinya dari atas ke bawah gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau pakai Genko Yoshi kan satu huruf itu kan mewakili satu kotak gitu ya. Nah itu tuh jadi modelnya kalau dia disensor
karyanya terbit sih, tapi kata-kata tertentu tuh cuma bentuk kotak-kotak kosong gitu doang. Atau cuma kotak-kotak hitam doang. Nah, mungkin kalau yang terbiasa akan bisa nebak sih. Oh, kayaknya maksudnya kata ini gitu ya. Tapi masih boleh terbit sebenarnya. Kalau di zaman Showa tuh kira-kira seperti itu. Jadi saya yakin sih ada self censorship, jelas ada, terutama pada karya-karya mantan penulis proletar gitu ya. Jadi apakah, kan perdebatannya apakah beneran mereka converse, apakah mereka pura-pura converse untuk keselamatan dirinya atau bagaimana gitu. Jadi jelas ada sih di zaman itu. Baik, Sensei, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Penasaran. Oke, saya izin bertanya lagi, Rin Sensei. Kan saya pernah membaca penelitiannya Edward Fowler ya, yang menyebutkan bahwa pasca perang itu sastra-sastra Jepang itu banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris dan di apa ya, di framing gitu ya, sebagai di kayak semacam di branding lah sebagai karya yang eksotis, terus jinak lah istilahnya, aman gitu. Walaupun sebenarnya yang dikirim itu sastranya, misalkan sastranya, aduh siapa, Kinkakuji itu, ya Yoshio Miki Mayushio gitu, Mishima Yukio, walaupun kan dia sebenarnya ultranasionalis gitu ya, tapi sastranya itu diterjemahkan di Amerika sebagai sastra yang eksotis dan oh ini Jepang yang baru nih gitu. Itu kan kalau diperhatikan lagi seolah-olah memperkuat soal konsep death of author ya, kayak bahwa pada akhirnya sastra itu yang nerjemahin pembacanya gitu. Nah, kalau menurut saya ingin mungkin bertanya pendapat Sensei gitu ya. Dengan konsep itu sebenarnya setuju nggak sih? Atau pandangan Sensei punya pandangan tersendiri gitu? Apakah apa yang ingin ditulis oleh si penulis atau apa yang ingin ditangkap, ditafsirkan oleh pembaca, mana yang menurut Sensei lebih penting sebenarnya? Wah, susah gampang. Oke, kalau terkait dengan, memang kalau kembali ke apa, bagaimana karya sastra Jepang waktu itu diterjemahkan pasca perang, itu saya rasa juga ada unsur pelemahan Jepang itu sendiri ya gitu. Jepang is feminized gitu ya setelah perang gitu. Jadi pihak dari Amerika itu juga sengaja mencari tahu gitu mengenai kebudayaan Jepang mana, tapi kan diseleksi mana yang kira-kira cocok lah gitu ya. Makanya dibilang di branding mana nih yang kira-kira cocok untuk dijual di negara-negara berbahasa Inggris begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya terkait tentang the death of the author, tapi gini, kalau pendapat saya ya, berarti saya pribadi, karena saya juga nulis sebenarnya, karena saya juga nulis hal yang di luar penelitian, tidak terhindarkan kan ya sebenarnya kalau pembaca itu menangkap hal yang berbeda gitu dari si penulis begitu ya, karena seorang pembaca itu kan juga dia punya latar belakang pendidikan, wawasan, insight macam-macam gitu. Jadi kadang saya pernah tuh ngobrol misalnya tentang suatu buku aja, ada gitu pembaca yang nangkepnya adegan yang ini yang paling relate sama dia gitu. Jadi itu kan sesuatu yang nggak terhindarkan. Jadi kalau ditanya apakah saya setuju dengan interpretasi pembaca, mungkin bukan masalah setuju nggak setuju sih, tapi lebih kepada ya sudah nggak masalah gitu. Karena menurut saya agak aneh juga kalau misalnya penulis itu kadang-kadang gini, saya kan juga ngalamin kayak promosi tulisan gitu. Kenapa saya harus menjelaskan lagi apa yang ingin saya tulis gitu kan? Kan cukuplah saya tulis, silakan dibacanya bagaimana gitu. Karena kalau misalnya menjelaskan, oh proses kreatifnya begini,
saya tuh nulisnya karena ini terinspirasi, kan jadinya pesannya apa, nyuapin pembaca ya, malah bikin nggak bebas gitu ya. Jadi ya menurut saya mungkin bukan masa setuju nggak setuju, kadang-kadang ada interpretasi yang over analyze atau over interpretation gitu yang kayak, tapi ya sudah gitu ya, nggak apa-apa. Malah dengan begitu kan bisa justru di situ ilmu bisa berkembang. Mungkin satu jawaban lagi yang bisa, misalnya gini, saya ngasih contoh, pernah tahu novel Gone with the Wind nggak? Nah, novel Gone with the Wind itu kan sebenarnya ditulis oleh penulis Amerika yang dari selatan ya, dan sebenarnya itu kan karena terkait dengan perang saudara pada masa itu, si penulisnya ini Margaret Mitchell itu kan sebenarnya mengangkat tentang nilai-nilai di selatan yang hilang. Tetapi setelah melalui proses adaptasi ke film, terus beda zaman, pembaca tuh jadi kayak melihat itu dengan perspektif yang berbeda sama sekali. Yang saya yakin kalau jelangkungnya Margaret Mitchell dipanggil, pasti dia akan bilang kayaknya saya nggak niat nulisnya begitu deh. Tapi itu sesuatu yang nggak terhindarkan, dan all in all kalau boleh memilih justru di situ kan berkembang ya pemikiran dan sebagainya. Kira-kira begitu sih. Nanya lagi kan? Kita diskusi berdua aja. Boleh nih, saya jadi kepikiran soalnya gitu. Aduh, ini pertanyaannya sensitif gak ya? Enggak. Self censorship atau mau disensor nanti sama Disensor apaan? Saya jadi kepikiran lagi gitu ya. Kalau misalkan seandainya memang sangat-sangat lumrah untuk menafsirkan sebuah karya ditafsirkan ulang gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih penulis atau ya pembuat karya gitu ya yang memang harus di cancel gitu? Nah, jadi tanggapan Sensei kira-kira apakah memang karya itu di cancel karena isinya atau karena penulisnya gitu kira-kira? Oke. Itu pertanyaannya oke banget karena di sastra Indonesia pun kita juga sedang mendebatkan itu. Tapi ini jawaban saya pribadi gitu ya. Ya nggak tahu saya akan kena cancel apa enggak terkait dengan ini. Tapi begini. Cancel itu pada akhirnya nggak akan berbeda dengan censorship nggak? Tadi kita menganggap bahwa kalau katakanlah negara atau lembaga sensor sebagai aparatus yang represif begitu ya istilahnya ya, dia bergerak dengan sensor, kita kritik. Tapi bagaimana dengan so-called ya kelompok-kelompok tertentu yang punya pandangan kritis tentang suatu isu sosial dan kayaknya memaksa orang lain untuk juga seperti itu. Bukankah itu juga bentuk censorship sebenarnya? Ya sorry tuh menurut saya itu kan bentuk fascism kan? Sebenarnya fascism dong, nggak bisa dibedakan gitu. Maksudnya tidak berbeda dengan kelompok yang bakar buku dengan kelompok yang meng-cancel. Nah, saya sebenarnya ingin melakukan suatu eksperimentasi sosial. Bagaimana kalau kita ketika mempelajari karya sastra nggak usah ditulis namanya siapa penulisnya. Jadi kita nggak tahu itu. Saya tuh membayangkan bagaimana kalau kita coba ketika suatu karya sastra itu diterbitkan nggak ada nama penulisnya sama sekali. Jadi kita tidak tahu yang nulis itu orientasi seksualnya gimana, identitas gendernya, pemikiran politisnya apa. Kita lihat aja orang tuh milihnya kayak gimana gitu. Karena menurut saya jadi berasumsi bahwa kadang ada kelompok-kelompok yang kayak mengkaitkan dengan latar belakang penulisnya gitu. Jadi walaupun kalau menurut saya gini, saya tetap orang yang berpendapat bahwa suatu karya kadang-kadang karya itu bisa berbicara dengan cara yang lain gitu ya, terlepas dari penulisnya seperti apa. Kalau mau cancel walaupun saya ngerti juga sekarang kan everything is over politicized gitu istilahnya ya. Misalnya gini, yang udah ini sebut aja langsung deh karena pembicaraan kita sensitif. J.K. Rowling misalnya, kita tahu kasusnya dia seperti apa. Tapi apakah itu menjadi menafikan orang-orang yang besar dengan Harry Potter dan sungguh-sungguh dia mendapatkan sesuatu dari itu? Ya kalau mau di cancel J.K. Rowling terserah deh, itu pilihan politis tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur nih, apakah kita bisa meng-cancel pengalaman kita membaca Harry Potter misalnya di masa itu gitu? Seperti itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Vesa sih, menurut saya bentuk cancel seperti itu sebenarnya kita perlu hati-hati karena itu bisa menjadi bentuk fasisme baru di dalam karya seni. Karena itu juga membuat penulis misalnya dia jadi ragu-ragu untuk kalau saya bilang nanti tuh kesannya gini loh, tokoh-tokohnya tuh kayaknya
tidak pernah berbuat dosa sama sekali dalam hidup ini. Gitu. Maksudnya omongannya selalu baik, selalu ramah tamah kepada semua orang, selalu udah nggak beda sama kitab suci, mendingan saya baca kitab suci aja sekalian gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi yang saya takutkan sebenarnya itu, kalau kita biarkan itu terjadi maka akan membentuk fasisme baru gitu. Jadi ada bentuk fasis kanan, ada bentuk fasis kiri. Makanya saya prinsipnya mentok kanan, mentok kiri sebenarnya sama aja. Ya, demikian. Ini dipublis nggak ya? Ini agak dibunyi nutut gitu ya. Oke, terima kasih Sensei. Maaf pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Hai, tes. Hai, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia dari FIBUI. Sebenarnya ini saya kurang tahu apakah masuk ke tulisan saya, dan ini sebenarnya bentuk penasaran saja. Tadi kan saya ada menyinggung ada namanya Kobayashi Takiji yang meninggal karena karya sastranya yang proletariat ya Sensei. Saya penasaran saja, setelah Kobayashi Takiji apakah masih ada autor yang nekat untuk membuat karya sastra serupa, dan apakah setelah itu sastra di Jepang tuh bisa bisa menjadi lebih luas itu loh, atau masih tetap tidak menerima yang proletar seperti itu Sensei? Ya, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Saya juga sebenarnya terus terang mungkin jawaban saya nggak bisa terlalu mendalam ya, karena berdasarkan pengamatan atau pembacaan saya saja. Tapi saya memang melihat setelah kematian Takiji itu tidak muncul karya-karya yang agak keras gitu. Maksudnya karyanya Takiji itu kan secara keras dia mengkritik kapitalisme misalnya seperti itu ya. Tapi setelahnya bukan berarti nggak ada karya yang membahas kelompok marginal, bukan gitu ya, tapi perspektifnya jadi beda gitu. Jadi kayak misalnya membahas tentang kaum petani, itu yang dibahas adalah kesulitannya, beratnya, tapi juga bagaimana mereka bekerja keras begitu ya untuk kehidupan. Yang diangkat adalah poverty, memang tentang kemiskinan, tentang kesusahan, tapi tidak ada tuh kritik misalnya kenapa petani dibikin jadi kayak gitu ya, kenapa sih sistem struktural yang membuat petani seperti itu tuh tidak dibahas gitu. Dan pertanyaan tadi menarik karena setelah saya perhatikan paling tidak sampai sekarang kayaknya tuh nggak ada deh karya sastra, atau belum, atau mungkin pengamatan saya masih kurang mendalam ya, tapi saya kok belum menemukan ya karya sastra Jepang bahkan di era kontemporer seperti sekarang yang rada kenceng gitu, bisa yang rada kiri modelan sastra proletar kayaknya enggak terlalu ada gitu. Maksudnya saya membayar apakah karena memang mayoritas ya bisa dikatakan misalnya orang Jepang itu misalnya agak di kelas menengah ya, sehingga walaupun kelas menengah mepet ya, sekarang ekonominya Jepang juga jelek gitu ya, tapi maksudnya sehingga concernnya rada berbeda. Nah mungkin kalau yang sifatnya agak mengkritik jadinya sifatnya kedaerahan kan, misalnya kayak sastra dari Okinawa gitu ya, atau misalnya dari Hokkaido bahas tentang Ainu misalnya seperti itu ada. Tapi yang modelan kayak Takiji itu saya nggak menemukan lagi deh sampai sekarang gitu. Paling cerita tentang budak korporat, tapi itu kan nggak proletar ya. Jadi maksudnya budak korporat yang terbelenggu juga oleh kapitalisme, tapi ya all in all kan tetap aja dia orang gajian gitu. Maksudnya seperti itu. Gitu. Atau ganti saya yang nanya sih. Gak apa ya, sambil diskusi kan soalnya kan nggak harus kodawaru ke penelitian sastra gitu ya, tapi kembali ke misalnya pertanyaan renungan saya tadi gitu, sebenarnya memungkinkan nggak ya kita untuk melakukan metode empiris yang seperti itu gitu untuk yang di Indonesia gitu, termasuk penelitian masing-masing nih ceritanya.
Coba Anto, aku pengen mendengar. Kan ada gitu orang yang iseng melakukan penelitian tentang JSDF, iseng itu enggak? Bisa isengnya agak susah ya. Ya itu sih kenapa tadi saya nanya pertanyaan itu sebenarnya, maksudnya mungkin aja ya, tapi apa namanya, saya belum nemu koridor-koridor buat nemuin data-data itu tuh perlu kayak gitu, maksudnya apa yang perlu saya cari gitu, misalkan kayak apakah video atau perdebatan secara tertulis gitu, misalkan kayak saya nggak tahu di Jepang tuh ada semacam apa kayak website atau apa gitu untuk mendiskusikan sesuatu secara tertulis dan itu dilakukan secara sehat gitu. Misalnya kayak ada nggak ya kayak media-media kayak gitu, apa maksudnya wadah-wadah buat kita tuh nemuin data-data buat ngelihat gimana ngomongin sama orang-orang gitu. Itu sih mungkin yang bikin saya nanya apakah penelitian yang saya lakuin tuh bisa possible nggak buat dilakuin secara empiris gitu. Berarti kayaknya tantangannya tuh kata kuncinya ya, ketika kita nyari data tuh sebenarnya kata kuncinya tuh apa gitu ya sih. Ya, sejauh yang bisa saya lakukan itu sebelumnya itu cuman kayak nyari wawancara dengan produsen atau penulis, cuman kayak gitu-gitu doang sih. Maksudnya ya sedikit memperkuat argumen aja gitu. Kalau dari pandangan orang lain saya belum pernah nyoba nyari gitu. Jadi ya saya rasa salah satu tantangan metode empiris itu juga adalah kita menemukan kata kunci yang tepat ya, dan itu memang penelusuran yang memang butuh waktu sih sebenarnya gitu. Oke. Pesa, gimana? Kan kamu harus mencari selain Tempo, yang dibahas terus. Selain Tempo, tolong surat kabar yang lain gitu. Tapi mungkin sebelum menjawab apakah kita bisa melakukan penelitian yang empiris itu, mungkin juga kembali lagi ke sebenarnya kan empiris itu kita mengejar apa yang disebut objektivitas juga ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga adalah apakah dalam sastra gitu ada yang namanya objektivitas gitu. Nah mungkin kalau saya sendiri jujur di ya yang bentuknya adalah film, musik, dan ini saya termasuk yang berpendapat itu kayaknya susah untuk mendapatkan sesuatu yang empiris dari itu gitu, dari untuk bisa kita mengetahui secara menyeluruh gitu, itu kayak seolah-olah kayaknya mustahil gitu, karena diskursusnya memang pasti berkembang kemana-mana gitu. Jadi dan itu sangat-sangat sulit dilakukan, apalagi kalau ini Indonesia Jepang kan konteksnya gitu. Itu sih mungkin kalau saya. Ya menarik sih ya, memang kata objektif tuh sekarang ke saya dimusuhin sih kalau gitu ya. Walaupun memang ya pada akhirnya memang selama yang melakukan manusia pasti ada bias ya, kayak kita mau neliti topik A, B, C itu aja juga udah subjektif kan gitu. Kenapa banget sih saya harus peduli sama Showa misalnya gitu. Menarik juga sih memang, makanya kalau saya bilang iya, kalau penggunaan metode empiris yang seperti ini kan pada akhirnya tidak mendefinisikan apapun selain dia memberikan gambaran utuh begitu ya. Jadi pekerjaan yang sangat berat ini akhirnya bisa menjadi fondasi gitu untuk ketika misalnya mau meneliti tentang A, dia ditempatkan di medan sastra seperti apa, minjemlah nih penelitiannya Matsumoto gitu untuk kemudian dilanjutkan begitu ya. Ya memang ada benarnya sih sebenarnya gitu. Tapi kalau saya pribadi, nah ini preferensi sekali lagi, mungkin saya di cancel gitu bisa jadi. Tapi saya itu mungkin masih mau mengejar sebisa mungkin itu apa ya, artinya gini, saya adalah orang yang berpendapat serelate apapun suatu isu pada diri manusia tidak akan mungkin seistimewa itu. Jadi maksudnya seistimewa itu maksudnya gini, saya punya isu tertentu yang ada kaitannya sama diri saya. Nggak mungkin di dunia ini cuma saya yang merasakan. Nah, saya gitu kan. Jadi pasti apa yang terjadi pada saya itu hanyalah suatu varian dari fenomena sosial yang lain. Nah, saya adalah orang yang ingin mengejar fenomena sosial yang itu.
gitu dibandingkan agak berfokus pada yang diri. Tapi itu sekali lagi kan preferensi ya gitu. Jadi maksudnya ya it's okay sih, tapi saya belum mau menganggap bahwa kata objektif itu sebagai suatu musuh. Karena saya menurut saya apa yang relate pada diri sendiri itu sebenarnya hanya varian kecil dari suatu yang besar, dan kayaknya menuju yang besar itu kok kayaknya masih menarik ya gitu kalau saya ya gitu. Ditayangin nih lama-lama nih kayaknya nggak ditonton juga ya, bagus. Nggak usah ditayangin aja deh, agak takut juga nih. Mungkin saya kalau pendapat ya, perkenalkan nama saya Mabel. Sebelumnya terima kasih banyak atas tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tadi kan saya sempat dengar jawaban Sensei ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Menurut saya tertarik banget sama jawaban Sensei yang karena empiris kan jadinya objektif ya. Terus saya tertarik sih kalau misalnya yang kata Sensei sosial eksperimen, kalau misalnya autornya itu dihilangin namanya gitu ya Sensei. Kalau mungkin berkaca ke Indonesia ya yang sekarang ini kan mungkin dari antar di cancel juga. Jadi ditayangin deh kayaknya tinggal minta dia dicabut. Nah itu salah satu bentuk self censorship ya kawan-kawan, terima kasih. Iya, karena kalau misalnya dilihat akhir-akhir ini, saya kemarin sempat ngelihat berita gitu Sensei di Twitter, di X maksudnya, ada kalau di stasiun KRL mana gitu, itu ada kayak rak buku gitu Sensei. Jadi yang ya baca itu, yang rak buku isinya buku bacaan di stasiun KRL, terus promosinya dari kalau nggak salah dari pihak KRL-nya ya Sensei, dari dari sosmed. maaf nanti sensorship aja. Dari pihaknya itu posting kalau misalnya kalau ini tuh kayak ngajakin pengunjung stasiunnya itu untuk baca buku gitu. Tapi komentarnya dari netizen soalnya pas ngelihat judul-judul buku yang disajikan itu mungkin bertentangan dengan apa yang netizen pada saat ini terutama di sosmed itu bahas tentang politik dan pemerintahan sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya apalagi kan sekarang kan udah nggak tahu sih ini terkait atau enggak, tapi kan banyak ngelihat berita yang tiba-tiba sosmednya hilang atau tiba-tiba ada konten, kemarin kalau nggak salah ada konten creator yang sempat ngekritik pemerintah gitu Sensei, itu tiba-tiba kontennya di take down, terus habis itu dia minta maaf, walaupun sebenarnya minta maafnya satir juga gitu Sensei. Jadi kalau misalnya authornya itu benar-benar kayak anonim, menurut saya menarik sih jadinya ngelihat fenomena yang terjadi sekarang di negara kita ini. Iya betul, makanya saya juga mikir walaupun sebenarnya gini ya, kembali ke sebenarnya kan masalah cancel culture ini kan dulunya kan hakikatnya juga bagus sih sebenarnya ya, maksudnya ada orang yang memang seharusnya kena hukuman secara legal formal, tapi karena berbagai hal tertentu akhirnya nggak bisa gitu loh. Jadi yang bergerak adalah masyarakat gitu, akar rumput. Jadi menurut saya sih hakikatnya oke, but sometimes kalau if you give the errors to human beings gitu, biasanya kadang-kadang suka ada pembelokan. Walaupun all in all saya akan tetap berpendapat bahwa pada akhirnya kita perlu merayakan perdebatan ini juga sih sebenarnya. Maksudnya jadi kayak kita juga tidak perlu mengcancel yang mengcancel kita gitu. Kayak kalau enggak kelar
nih urusan gitu kan, apa lama-lama mendingan udah hidup sendiri aja deh di gua gitu, sebaiknya nggak seperti itu gitu. Tapi memang saya nggak tahu apakah ya, makanya kalau kita bayangkan bisa nggak ya gitu gitu, misalnya udah deh nggak usah diketahui nama penulisnya begitu ya, sehingga kita bisa melihat apakah itu orang sebenarnya memang dia mengcancel karena dia punya nilai-nilai dia sendiri, atau dia tidak paham dengan apa yang dia cancel gitu. Tapi saya nggak yakin itu bisa dilakukan, karena dari sisi ekonomi kayak susah ya menjual buku tanpa penulis gitu ya. Tapi mungkin bisa kita bayangkan begitu. Tapi ya oke, kembali ke soal yang itu, sebenarnya saya tetap ya saya senangnya sekarang orang juga sudah mulai melihat flow dari cancel culture ini kan, sebenarnya ya sudah mulai ada keberanian untuk counter itu. Kalau dulu kan enggak. Kita kan kayaknya cenderung diam, kita takut. Tapi kan sebenarnya ketika itu dibiarkan akhirnya membuat orang jadi kok jadi gini sih gitu kan. Dan itu kan sangat mengkotak-kotakan orang gak sih? Misalnya dulu saya Mabel saya sama Anto berteman, tapi kemudian misalnya saya merasa bahwa Anto nggak sesuai nih, misalnya saya singkirin nih satu gitu, kemudian tinggal kita bertiga nih, nanti saya nggak ngerasa Vesa juga nggak cocok nih gitu, pokoknya nggak cocok sama saya, udah tinggal kita berdua, saya singkirin juga lah. Kayak we have no friends gitu kan. Dan ini agak ini sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya, kita pembahasannya meluas gitu, karena itu tadi gitu kita bicara soal Medan, kita coba lihat secara keseluruhan gitu. Saya pernah melihat jokes di YouTube ya pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika pada saat itu gitu ya. Tapi kayaknya yang sebelum Trump sih, tapi yang Joe Biden gitu ya. Nah, masalah cancel culture ini kan juga sebenarnya cukup marak di kelompok yang Demokrat kan. Nah, di situ sebenarnya kelemahannya kan, sehingga akhirnya orang terkotak-kotak, bener gak sih? Misalnya saya cuma mau yang pola pikirnya tuh, misalnya saya memegang nilai-nilai tentang Islam, tapi maunya Islamnya kayak gini gitu. Jadi saya akan menyeleksi teman-temannya hanya segitu, kan akhirnya jadi kehilangan suara ya. Sementara kalau Republikan itu kan mereka jelas, saya cuma pengen menang, bener gak? Jadi dia mau latar belakang agamanya apa, rasnya apa, nggak peduli, tapi kita cuma mau menang, dan isu yang kita angkat cuma bahwa make America great again gitu, istilahnya seperti itu, sehingga akhirnya model Demokrat kehilangan suara. Nah, yang saya takutkan sebenarnya dari model cancel culture adalah gitu, akhirnya kita tuh jadi terpecah belah sendiri gitu loh, hanya karena tadinya saya akrab sama Anto, tapi ternyata Anto Islamnya ke kanan 45 derajat nih, enggak 90 derajat, enggak cocok lagi sama saya. Lama-lama kan kita benar-benar terpecah belah ya, begitu maksudnya ya. Ya tapi ya dengan adanya cancel culture juga kan kita setidaknya ada perdebatan-perdebatan terbuka, dan itu menurut saya tetap baik sih, maksudnya begitu. Terima kasih Sensei. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggap? Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya, izin terlibat diskusi, tapi mohon maaf belum bisa membuka kamera. Reni Sensei dan teman-teman di Pusat Studi Jepang, mungkin izin curhat dalam tanda kutip, mengikut refleksi diri tadi, dari refleksi dari Reni Sensei tadi. Jadi sebenarnya saya juga mungkin persis tadi yang Reni Sensei katakan, bahwa untuk kita bisa masuk ke dalam satu medan sastra itu, saya melihat bahwa kita sebagai peneliti yang tidak berpengalaman, maksudnya ruang waktu yang kita miliki selama ini itu kan nggak sepenuhnya ada di Jepang gitu ya. Dan maksudnya saya membayangkan butuh investasi ruang waktu seberapa luas dan seberapa lama untuk kita bisa menarik berbagai hal sehingga mendapat satu medan yang dalam tanda kutip bahkan hanya cukup komprehensif untuk kita bisa mengenal misalkan konteks sastra pada zaman tersebut gitu. Nah, ini juga salah satu concern saya ketika misalnya bergelut gitu ya tentang konteks pemikiran di Jepang atau filsafat Jepangnya itu sendiri. Tadi ada yang beresonansi yang cukup menarik tuh menurut saya ketika
sebenarnya ide humanisme sebelum, maaf kalau salah tahunnya, sebelum tahun 37 ya, terus setelah tahun 37, apa namanya, setelah perang gitu ya, itu mulai masuk apa namanya, kesadaran bahwa humanismenya ini kemudian menjadi sangat partikular membicarakan tentang manusia Jepang gitu. Nah, di kasusnya filsafatku sendiri ada satu diskusi yang disebut apa namanya, Chuo Korong gitu. Itu juga awalnya sangat mendiskusikan tentang apa namanya, pemikiran filsafat gitu misalnya ya, terus ide-ide Hegelian dan seterusnya, tapi kemudian upayanya itu dibuat untuk mengkritik Barat dan membuat si, dalam tanda kutip lagi-lagi, si manusia Jepang ini menjadi sesuatu yang lebih unik daripada di Eropanya itu sendiri gitu. Jadi ide yang sebenarnya harusnya dianggap universal pada zaman itu kemudian berubah ketika diinterpretasikan gitu. Nah, pertanyaan baliknya saya adalah sebenarnya terhadap konteks ini gitu ya, kalau kita mau melakukan penelitian empiris ini tuh kan kita membutuhkan satu kepedulian gitu ya terhadap satu isu tertentu, kemudian ada minat dalam tanda kutip pribadi kita sendiri gitu mungkin yang masuk gitu di ketika kita mau meneliti itu. Nah, dari Reni Sensei sendiri nih, kira-kira menurut Reni Sensei, kepedulian ini tuh muncul dari konteks yang sebenarnya sangat pribadi, atau sebenarnya kepedulian terhadap satu isu tertentu di dalam satu konteks itu kita ini bisa mendapatkannya tuh dari mana gitu, dan kenapa kita harus misalkan menggali lebih dalam tentang itu dibandingkan berinvestasi waktu kita ke hal yang lain dalam tanda kutip, ke topik yang mungkin lebih luas lagi gitu, bukan hanya tentang konteks sastranya gitu, tapi misalnya hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip lebih praktis buat kita gitu ya. Misalnya kalau kita jadi dosen ya, apapun penelitian yang misalkan bisa nyampe gitu buat kita jadiin BKD, ini sangat, mohon maaf, tapi maksudnya yang saya terpikirkan seperti itu. Mohon maaf panjang, terima kasih banyak Reni Sensei. Oke, terima kasih Yuli. Saya curhatannya bingung juga nih jawabnya mesti dari mana ya. Tapi kalau saya pikirkan kayaknya kebanyakan orang pada akhirnya ketika dia mau melakukan penelitian, apalagi serius untuk mengembangkan begitu ya, kayaknya memang tetap deh ada kalaupun dibilang unsur subjektivitas, tapi lebih kepada kenapa isu itu menjadi relate sama dirinya. Dan saya rasa itu juga nggak terhindarkan ya. Kayaknya katakanlah upaya untuk mencapai titik universal tadi yang saya bilang bahwa pengalaman diri kita itu mungkin tidak benar-benar istimewa karena kita itu pengalaman diri kita hanyalah varian dari suatu fenomena sosial yang lebih besar gitu ya. Tapi kan tetap aja kita punya titik mula gitu ya, titik pijak gitu loh sebelum kita memulai sesuatu. Dan saya rasa sebenarnya tidak perlu dipusingkan sih bahwa saya mau memulai penelitian itu, apakah saya harus melihat isu yang gede dulu atau sesuatu yang relate sama diri kita gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kembali tadi pertanyaan Yuli Sensei sih menurut saya kalaupun memang itu dimulai dari sesuatu yang sifatnya sangat relate sama diri sendiri, itu kan tidak menjadi masalah ya gitu. Tinggal kita sebenarnya kita mau menuju payung penelitian yang lebih besar atau tidak gitu. Nah, kemudian soal misalnya gini, contoh aja gitu ya. Kalau saya mengingat-ingat, iya ya, kenapa sih saya peduli banget tentang perang dan sebagainya gitu kan, maksudnya ya. Saya bersyukur sebenarnya berada dalam situasi di mana kita kita katakanlah saya tidak berkonfrontasi dengan negara kita ini, kan tidak lagi dalam keadaan berkonfrontasi dengan negara lain, maksudnya seperti itu gitu loh. Saya tidak hidup di dalam situasi perang, entah itu di home front misalnya, tidak seperti karya-karya yang saya teliti gitu kan ya. Tapi kalau saya ingat, ya kenapa saya peduli banget sih dengan ini gitu.
itu kalau saya ingat-ingat kan sebenarnya ketika kecil bacaan saya aja udah urusannya kalau bukan revolusi ya tentang perang gitu kan. Jadi mangga mangga favorit saya soal sejarah revolusi Prancis, tentang revolusi Rusia, kemudian yang paling baru Hunger Games pun tentang revolusi gitu. Jadi itu kan juga apa ya, bukan saya pelakunya tapi itu suatu alasan yang apa ya, sesuatu yang sangat pribadi, itu yang makanya ingin saya kejar. Makanya menurut saya tidak perlu dipusingkan sih Yuli Sensei, apakah mau memulai dari sesuatu yang katakanlah paling relate dengan diri sendiri, katakanlah yang subjektif, atau kita mau memulai yang ke besar. Cuman memang kalau kita jadi peneliti ada baiknya kan memang kita kemudian kita akan mengarah pada payung penelitian yang lebih besar lagi gitu kan. Nah kemudian kalau terkait dengan pragmatisme itu mah dikembalikan ke pribadi masing-masing gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya sebagai dosen yang juga mengejar apa, walaupun kecil tapi mengejar kesejahteraan, ya kita strategis aja sih maksudnya gitu. Jadi ketika mau ngurus jabatan fungsional ya udahlah, yang dibutuhin apa, yang dibutuhin publikasi di mana, ya udah itu aja mah yang dikejar gitu. Kalau udah jabatan fungsionalnya dapat, kita fokus lagi gitu sama penelitiannya kita, apa penelitian kita yang lebih besar daripada kelewat idealis jabatan fungsionalnya nggak naik-naik gitu kan. Kan ada yang harus, ada cicilan yang harus dibayar juga gitu Yuli Sensei. Gitu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak Rini Sensei, sambil menahan leher bocor ketawa-ketawa. Tapi mungkin tapi satu lagi terakhir, penasaran aja. Tadi kan ada pengalaman concern tentang perang gitu ya, yang mungkin akhirnya beresonansi dengan apa yang Rini Sensei teliti gitu. Cuman ini sangat out of topic sama kutub apa namanya isi di bukunya gitu. Tapi akhirnya memilih jalan dalam tanda kutip intelektual dengan melakukan penelitian dibandingkan misalnya Rini Sensei misalkan punya satu pilihan untuk menjadi sastrawan itu sendiri gitu misalnya. Ini kan satu apa ya, akhirnya kita harus memutuskan sesuatu gitu ya. Dan maksudnya saya yakin bukan berarti kita bukan berarti misalkan Rini Sensei tidak capable gitu misalkan suatu saat, atau misalkan dulu ada at some point of the life gitu misalkan memilih untuk mending saya jadi sastrawan karena lebih punya daya gitu misalnya ya. Nah, akhirnya misalnya di tahap kehidupan ini nih, ini pertanyaannya dari personal, memilih untuk menjadi peneliti sastra dibandingkan sastrawan itu sendiri, itu satu keputusan yang renungannya seperti apa sih perasaannya sekarang gitu. Mungkin itu aja dari saya terakhir. Menarik banget. Tapi kalau sastrawan, kalau kamu bukan Eka Kurniawan atau Lela Kudori, kayaknya kamu kismin juga sih. Masih lebih mending jadi dosen kalau saya bilang. Itu jujur banget ya, tapi memang faktanya seperti itu. Oke, dalam satu titik dalam hidup saya, mungkin gini. Sebenarnya jujur saya dulu itu lebih tertarik untuk dengan sastra, untuk menulis itu sendiri. Tapi makanya mungkin dibilang salah, nggak salah jurusan sih, tapi mungkin saya itu juga tidak membayangkan bahwa kalau masuk ke sastra gitu, dulu kan saya masuknya fakultas sastra gitu kan, saya itu tidak membayangkan bahwa kalau masuk fakultas sastra itu justru diajak menganalisis ya, bukan nulis gitu. Seharusnya itu saya ngambil mata kuliah creative writing, tapi masalahnya saya tidak lakukan gitu kan, sehingga akhirnya lebih terlatih dalam penelitian. Tapi kalau saya refleksi lagi sebenarnya gini Yuli Sensei, saya sih tidak merasa harus memilih one of the other ya, karena pada kenyataannya sekarang pun saya nulis juga gitu kan, walaupun karya fiksi saya yang saya berani publikasi itu baru satu gitu. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa toh senjata yang saya gunakan kan tetap tulisan ya, artinya mau saya itu meneliti, mau saya itu nulis fiksi, memoir, esai or something, kan tetap dalam bentuk tulisan ya. Jadi sebenarnya senjatanya kan sama aja. Jadi saya merasa tidak perlu memilih mana gitu. Saya merasa saya bisa melakukan dua-duanya ya asal ada waktunya aja. dan setidaknya itu dengan saya lebih terlatih di penelitian, saya merasa saya punya kemampuan riset kan sebenarnya, atau tapi di sisi lain ketika saya menulis yang non penelitian, non karya ilmiah, saya merasa juga diperkaya dengan perspektif tertentu gitu. Jadi kalau untuk kasus saya sih, saya merasa tidak harus memilih salah satu karena saya bisa melakukan kedua-duanya asalkan saya ada waktu, dan nggak perlu saya mengulang
kalau terlahir kembali kayaknya nggak perlu juga. Saya nggak kebayang ya begini juga ya, oke aja sih, maksudnya seperti itu. Tapi ya Julius Sensei yang bisa saya katakan, percayalah kalau masuk sastra, kalau kamu belum sehebat Eka Kurniawan sama Lewa Kudori, pasti masih kismin juga sih, beneran deh. Mendingan jadi dosen kalau saya bilang masih ada gajinya. Gitu. Maaf sambil ketawa. Terima kasih banyak Reni Sensei refleksinya. Terima kasih Reni Sensei. Saya baru mengikuti sesinya di waktu Julius Sensei bertanya. Jadi ini tuh lagi membahas pengalaman personal sebagai peneliti kali. Tapi saya mau tanya aja sih. Nggak tahu ini mungkin nggak nyambung sama bukunya udah pasti, tapi pengen tanya dari perspektifnya Reni Sensei selaku yang mendalami sastra di era tertentu, mempertimbangkan bahwa sekarang kecenderungan orang itu mengambil tema-tema yang kontemporer, populer, budaya populer, anime, manga gitu misalnya. Satu, bagaimana Reni Sensei menanggapi itu sebagai orang yang ya, bukan nggak pernah juga ya, tapi maksudnya kalau lihat dari riwayat pendidikan terakhir, walaupun saya berasumsi waktu S1 dan S2 kayaknya Reni Sensei kalau Dochika Toyu itu mendalami sesuatu yang kontemporer pada masanya kayaknya dia, tapi kan pendidikan terakhirnya ya berfokus pada era yang spesifik gitu. Kita bisa lihat di preferensi misalnya mahasiswa di prodi sendiri untuk menulis penelitian akhirnya gitu misalnya, atau kita bisa juga lihat gimana itu banyak di gakai-gakai baik tingkat nasional maupun regional gitu. Jadi mau tahu dulu sih sikapnya Reni Sensei terhadap perkembangan penelitian studi Jepang ke arah kontemporer tuh bagaimana dilihatnya dari sudut pandang seorang Reni Sensei. Baik, terima kasih pertanyaan Hime Sensei. Benar ya, tapi memang kalau dilihat dari perjalanan saya dari skripsi sampai disertasi lama-lama makin tua ya. Jadi kalau yang S1 mangga tuh kesannya mutakhir banget gitu ya, S2-nya jadi novel walaupun kontemporer, lama-lama ini jadi Showa gitu, makin lama makin menjauh ke sana gitu. Kalau postdoc mungkin saya Meiji aja sekalian. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Hime Sensei, saya pribadi tidak menentang sih masalah soal medianya gitu ya, kontemporer. Saya rasa itu juga menarik. Tapi yang saya concern adalah ketika memilih tema yang kontemporer itu simply karena mumpung belum ada yang bahas, mumpung ada yang baru, mumpung filmnya baru keluar nih, kajian pustakanya masih sedikit. Jadi yang saya concern itu adalah upaya untuk lari dari masalah. Jadi buat saya nggak apa-apa sih membahas film, membahas manga, tapi ya itu ya perlu ada keinginan sebenarnya untuk terutama mahasiswa, perlu ada bukan cuma keinginan, keberanian sih. Keberanian untuk menelusuri bahwa ketika saya bahas film ini, kalaupun itu film baru terbit bulan Agustus 2025 gitu ya, perlu dia ada keberanian untuk melihat bahwa film tersebut sebenarnya masuk dalam suatu payung isu yang lebih besar, sehingga dia punya alasan juga untuk menelusuri data-data walaupun itu kontemporer gitu ya. Itunya sih, jadi bukan temanya atau mediumnya, saya lebih concern ke kayaknya ada sikap-sikap kabur dari masalah atau udah ini aja deh yang gampang gitu, itu yang agak saya concern sih sebenarnya. Jadi oke aja lah ya, maksudnya boleh nggak sih zaman sekarang ngomong objek penelitian? Apa ya? Nggak mungkin subjek kan? Nggak mungkin subjek sih, subjeknya kan kita ya. Ya udah oke lah ya. Nanti diomelin Aldri. Ya makanya saya bilang jangan ditayangin ya, Hime Sensei. Oh gitu, oke. Nah, satu lagi ini pertanyaan yang apa ya? Kalau Reni Sensei itu diposisikan sebagai orang yang mengendorse penelitian sastra di era itu ya, ini Showa ya? Berarti dari tahun 20-an. Dan yang dimaksud Showa itu Showa 10 ya.
buat yang baru mulai masuk ke dunia itu, apa yang peneliti-peneliti muda ini perlukan? Maksudnya ya kemahiran bahasa Jepang ya pasti sih, tapi dari pengalaman Renaissance itu apa perbedaannya mengurusi hal-hal kontemporer dibandingkan hal-hal itu? Benar, saya rasa gini, terlepas katakanlah semua masalah bahasa Jepangnya oke, keinginan sebagai peneliti oke gitu ya. Tapi memang saya rasa tantangannya adalah kan keberjarakan zamannya ya. Maksudnya kan nggak kebayang gitu. Mungkin Indonesia zaman Hindia Belanda tahun 30-an kayak gimana sih gitu kan kita juga nggak kebayang ya. Saya rasa itu salah satu tantangan juga sih yang dibutuhkan kemampuan apa ya istilahnya bukan cuman berarti dia kan butuh waktu dan tenaga lebih banyak lagi untuk mencoba menelusuri sebenarnya tahun 30-an Jepang tuh kayak gimana gitu ya, entah menggunakan imajinasi atau menggunakan cari di YouTube deh kira-kira kayak gimana gitu. Saya rasa tantangan terbesarnya itu gitu. Jadi tentu saja misalnya katakan mahasiswa ini kemampuan bahasa Jepangnya sama-sama oke, mereka semua punya jiwa curiosity yang besar, tapi saya yakin kalau yang mau menelusuri zaman pra-Heisei ini pasti dia akan butuh waktu dan tenaga lebih banyak sebenarnya karena konteks zaman yang nggak bisa langsung relate gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah untuk mengendorse, kalau mengendorse saya rasa kayaknya saya akan bantu untuk menggeser itu deh stance-nya ya gitu ya. Jadi alih-alih udah deh kalau misalnya metode empiris itu jelas mustahil dilakukan karena ada keterbatasan, bagaimana kalau perspektif atau stance-nya kita pakai ya sebagai orang Indonesia misalnya kayak seperti yang saya lakukan gitu kan. Saya mungkin tidak benar-benar menggunakan metode empiris dengan data yang di Jepang gitu. Saya pinjam penelitian orang tapi saya menggunakan data empiris yang ada di Indonesia gitu. Misalnya seperti itu. Itu sih kalau saya. Karena saya baru pulang dari Gakai tingkat regional, merefleksikan dari pengalaman berkiprah di level Asia Tenggara itu, gimana Renaissance kalau mau bilang kontribusi yang bisa dilakukan oleh Indonesia kayaknya kayak ini banget ya, nyebelin banget ininya. Tapi maksudnya gimana kita memposisikan diri sebagai dengan keindonesiaan kita untuk masuk ke dunia studi Jepang di luar batasan lingkup nasional itu sih. Wait. Dengan posisi sebagai orang Indonesia tapi kontribusi untuk regional gitu tuh. Gimana ya? Apa yang saya pikirkan tuh kalimat-kalimatnya jadi kayak pertanyaan-pertanyaan PPKN sih, tapi ayo. Saya tahu PPKN. Saya tahu ya PMP. Nah, misalnya gini, apakah melihat bahwa ini pertanyaan terlalu aneh. Ini saya ngomong aja apa yang saya pikirin ya, walaupun akan terdengar sangat klise, tapi gimana Renaissance melihat potensi para peneliti studi Jepang di Indonesia itu untuk berkiprah di luar lingkup nasional gitu. Ya, ini pasti jawaban. Oke. Saya nggak suka kata-kata saya sendiri sih, tapi maksudnya gitu sih. Apakah gimana sih bilangnya? Gimana bilangnya supaya ini tidak menjadi pertanyaan yang terlalu klise? Gini, apakah melihat ada satu benang merah dari studi Jepang yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ketika dibandingkan dengan teman-teman dari misalnya negara Asia Tenggara lain atau ya di luar itu? Benang merah ya. Nah ini kalau minjem kata-katanya Vesa tuh kenanya deh kayaknya tetap ada
medan penelitian ya, kita bukan bilang medan sastra di Medan. Saya rasa tetap ada medan-medan riset tertentu gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah ada benang merah, antara ada dan tidak juga nggak sih sebenarnya gitu ya. Artinya ada yang memang kena riset yang agak fokus pada internal gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, nggak perlu berkembang lebih daripada itu, segini aja juga udah cukup gitu. Tapi ada juga yang model-modelnya cukup ambisius untuk menemukan titik tengah bahwa hubungan Jepang dengan Indonesia itu sebenarnya merefleksikan Jepang dengan Asia Tenggara secara keseluruhan dan sebagainya. Jadi kalau dibilang ada benang merah, menurut saya ada dan tidak. Kalau mau ngomong soal potensi, saya sih selalu berpikir potensi ada, cuman memang susahnya kan gini ya, kalau terkait dengan riset, sebenarnya kita nggak usah ngomong individu penelitinya dulu deh, capitalnya gimana kan gitu ya, maksudnya dia punya modal capital punya capital yang seperti apa gitu. Kalau saya selalu menganggap bagaimanapun di UI itu kita capitalnya jelas besar kan ya, maksudnya dukungan terhadap riset, kemudian lingkungannya gitu kan, kita ambis semua di karakternya gitu kan, selalu harus berusaha melampaui gitu, kalau nggak di dunia, di akhirat, di angkasa, terserah deh studi Jepang di angkasa luar gitu. Tapi kan belum tentu rekan-rekan kita yang lain juga sama sih sebenarnya gitu, dan itu makanya saya dibilang ada benang merah ya ada, tapi tidak juga nggak ada, kalau tidak juga nggak ada, karena kenanya tuh masih agak terpecah-pecah gitu menurut saya. Ya tapi mari kita optimis ya, maksudnya kayak misalnya kan kita juga udah ada konsorsium gitu kan, konsorsium prodi Jepang, kemudian sebenarnya asosiasi kita kan banyak ya, maksudnya ada ASJI gitu kan, ada ASPBJI yang tingkat regional ada, kan itu juga bentuk komunikasi gitu. Jadi katakanlah ada semacam penyebaran ini loh isu-isu yang diangkat gitu ya, isu-isu yang mutakhir, dan demokratisasi riset, demokratisasi ilmu itu kan juga terjadi gitu. Jadi ya maybe not in the next 5 years, tapi ya dalam 10 tahun saya rasa sih akan ada tingkatan yang sama lah, istilahnya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya substansi dari pertanyaannya itu adalah untuk mendiskusikan gimana kita bisa berkontribusi tidak hanya sebagai kumpulan orang-orang yang memberikan case studies baru gitu, tapi lebih dari itu ya, karena kita ada di akademia ya, berusaha juga untuk terlibat dalam produksi pengetahuan, pemformulasian teori itu misalnya, yang kayaknya nggak tahu deh, mungkin kita di Asia Tenggara tuh ada sering diposisikan atau memposisikan diri ya sebagai orang pinggiran, periferal gitu. Jadi pengen tahu sikapnya Reni Sensei dalam imajinasi konstelasi produksi knowledge. Mungkin secara konkret kayak kita tetap harus bicara abis itu luarannya apa sih gitu ya. Kalau saya perhatiin kan kadang misalnya dari Brills misalnya, mereka akan menerbitkan monograf kan, jadi dengan topik tertentu kemudian muncul, itu kan nggak usah ngitung BKD-nya ya, Himi Sensei ya, nggak usah dihitung kumnya kecil nih kalau masuk ke monograf gitu, nggak itu dulu deh. Kalau kita fokus pada produksi pengetahuan, saya rasa dengan penerbitan macam itu, katakanlah 2 tahun sekali di tingkat JS ASEAN misalnya, kan kebetulan JS ASEAN kan juga 2 tahun sekali itu, jadi mengumpulkan monograf dengan tema tertentu, saya rasa itu akan membantu sebagai sebuah produksi pengetahuan dengan stance-nya kita gitu. Jadi bagaimana kita orang Asia Tenggara memandang Jepang begitu ya. Dan saya rasakan sebenarnya sekarang sedang ke sana. I think this is now the Asian era, ya nggak sih? Kayaknya orang juga pay attention to Asia gitu kan sebenarnya. Jadi momentumnya tuh lagi ada, jadi saya sendiri sih nggak merasa bahwa kita di periferi tuh nggak juga gitu, maksudnya seperti itu gitu, lagi seksi sih, sebenarnya Asia tuh lagi seksi, Asia Tenggara juga lagi seksi, cuman mungkin saran saya karena Himi Sensei kan bagian dari steering committee, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa mungkin nanti kita bikin luaran konkret, jadi oke, katakanlah ada konferensi JSA ASEAN di mana terjadi dialog, presentasi apa segala macam, tapi perlu dibikin juga tuh kayak monograf, bukan proceeding ya, tapi monograf dari misalkan selected keynote speakers atau selected presenters ya. Sorry to say terpaksa harus sebut selected, tapi kan kita bisa memilih orang yang berbeda lagi di next monograf gitu. Dengan itu kita jadi punya bukti konkret bahwa ini upaya kita untuk melakukan kontribusi terhadap kajian kejepangan terutama dari Asia Tenggara, dan menurut saya itu sangat doable gitu.
Terima kasih kepada Sensei dan teman-teman yang sudah menunjukkan antusiasmenya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Tibalah kita di penghujung acara Kutu Buku hari ini. Sebelum menutup rangkaian kegiatan, izinkan kami memberikan apresiasi kepada Reni Sensei yang telah membagikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat kepada pembicara kita. Dengan begitu, maka kita telah sampai di penghujung acara Kutu Buku edisi Desember 2025. Terima kasih kepada Reni Sensei atas pemaparan yang sangat berharga dan mendalam mengenai buku Bungaku to Senso Gensetsu Bunseki kara Kangairu Shou wa Junendai no Bungakujo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai topik yang diangkat dalam buku ini. Kami juga berharap acara ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi kita untuk terus menggali ilmu dan berdiskusi mengenai berbagai kajian menarik di masa mendatang. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya untuk mengumumkan kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia berikutnya. Pada tanggal 19 Desember 2025, kami akan mengadakan sesi order kedua dengan tema Indonesia di tengah gonjang-ganjing hubungan Jepang-Tiongkok. Kegiatan ini dilaksanakan secara online pada pukul 19.30 dan akan dimoderatori oleh Himawan Pratama PhD. Jika tertarik, silakan mendaftar melalui tautan berikut ini. Kegiatan-kegiatan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia akan selalu dipublikasikan melalui akun Instagram kami sebagai berikut. Pastikan memfollow akun Instagram untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Sekali lagi, untuk para peserta Zoom, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah terkirim di kolom chat. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Kutu Buku berikutnya. Emangnya udah gak nyambung sama isi buku. Ngobrol bebas. Mau censorship. Ayo kita foto di depan. Ayo. Lagi Sensei minta di sensor tadi. Enggak. Pasang aja bodo amat gua. Karena ada yang belum pernah jadi kursi.